Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 782, Diswarisan. Saudara Liu, hati-hati, orang ini mungkin memiliki teknik biskin yang telah lama hilang, transformasi 9 biskin fierce, yang dapat mengubah 9 jenis kekuatan biskin. Kali ini kekuatan beruang yang memiliki kekuatan luar biasa. Peng Yue terkejut melihat ini. Dia tampaknya telah mengetahui teknik pria berjubah hitam, dan dia dengan cepat mengingatkan Liu Ming dengan keras. Hati Liu Ming bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Melihat wajah Black Phoenix Fairy berubah suram, tebakan Peng Yue seharusnya benar. Pria muda berjubah hitam tidak peduli Peng Yue mengekspos asal tekniknya. Sebaliknya, dia tertawa liar. Sebelum hantu cakar beruang abu-abu jatuh, dia menunjuknya dengan jari lagi. Puff. Petik 2. Telapak tangan abu-abu raksasa bersinar dengan cahaya abu-abu, pola roh berdarah yang jelas muncul di atasnya satu persatu, terlihat sangat menakutkan. Liu Ming sedikit mengernyit, dan perasaan aneh juga muncul di benaknya. Ketika bayangan telapak tangan beruang hampir mengenainya, dia berteriak, 5 naga kabut hitam melonjak dari belakangnya, disertai dengan raungan naga yang keras. Mereka bergabung menjadi satu di udara, berubah menjadi naga kabut hitam sepanjang 400 meter. Naga itu mengayunkan cakar depannya dan menyerang telapak tangan hitam raksasa itu. Sebuah adegan aneh terjadi. Naga kabut raksasa yang tampaknya kejam meledak menjadi untaian gas hitam saat menyentuh telapak beruang abu-abu. Setelah melihat ini, Black Phoenix Fairy tiba-tiba menunjukkan ekspresi menertawakan di wajahnya. Wajah Peng Yue juga berubah. Meskipun Liu Ming juga sedikit terpana, dia sepertinya tidak menghindar sama sekali. Dia hanya mengepalkan kedua tinjunya dan mengucapkan sepatah kata, meledak. Gas hitam langsung berubah menjadi aliran cahaya hitam yang menembus telapak tangan raksasa, meninggalkan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Fantasi telapak tangan beruang besar runtuh dalam sekejap. Melihat ini, wajah Black Phoenix Fairy berubah tak sedap dipandang. Peng Yue menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk berbicara, wajah Liu Ming tiba-tiba berubah muram. Dia berbalik dan meluncurkan pukulan tiba-tiba. Fantasi tinju hitam diluncurkan. Setelah suara teredam, itu bertabrakan dengan sesuatu di udara. Angin hitam yang kuat menghilang ke segala arah, dan fantasi tinju runtuh. Saudara dari Black Phoenix Fairy diam-diam meluncurkan serangan ketiga yang bisa membungkus Liu Ming dan meluncurkan serangan mendadak. Liu Ming berbalik dan berbicara kepada pemuda berjubah hitam dengan mata dingin. Sungguh pukulan yang tak terlihat, apakah ini juga seni mistik dari 9 transformasi Biskin Fierce? Jika bukan karena kekuatan mentalnya jauh di luar imajinasi pembudidaya tingkat yang sama, dia tidak akan menyadari gerakan aneh seperti itu dari pemuda berjubah hitam. Pada saat ini, kegembiraan di wajah pemuda berjubah hitam telah menghilang. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak lagi, tetapi dia melihat Liu Ming dalam-dalam dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Saya, Murong Sueyue, telah mempelajari kekuatan luar biasa Tuan Liu. Sekarang kita baru saja memasuki alam rahasia Tianmen, tidak perlu memaksakan pertarungan besar sekarang. Masih ada waktu lama sebelum berakhir. Akun lama adik perempuan saya akan diselesaikan nanti. Kakak, ayo pergi. Pria muda berjubah hitam itu berkata, lalu dia bertukar pandang dengan peri Phoenix hitam tidak jauh dan segera mengubah tubuhnya menjadi bola cahaya hitam ke langit. Mendengar ini, wajah peri Phoenix hitam tampak tidak pasti, tetapi setelah melirik Liu Ming dengan kesal, dia akhirnya menginjak dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, keduanya sekali lagi terbang dalam 2 lampu pelarian hitam. Setelah beberapa kilatan, mereka menghilang dari pandangan Liu Ming. Liu Ming melihat ke arah di mana mereka berdua menghilang dengan matanya sedikit berkedip. Dia tidak mengejar mereka. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada saudara Liu karena telah membantu saya kali ini. Pada saat ini, Peng Yue sangat terkejut. Setelah berjalan dengan cepat, dia segera menangkupkan tinjunya pada Liu Ming untuk membayar rasa terima kasihnya. Kakak Peng sopan. Bahkan jika tidak ada saudara Peng, karena 2 orang ini telah melihat saya, mereka juga tidak akan membiarkan saya pergi. Liu Ming berbalik dan menjawab dengan sopan. Tanpa diduga, dalam beberapa dekade terakhir di dekat Pegasus Grassland, kekuatan Brother Liu telah tumbuh dengan pesat.
Sekarang Anda sudah menjadi kultivator periode kristalisasi tahap selanjutnya. Ini benar-benar memuaskan. Peng Yue menatap Liu Ming lagi dan berkata dengan terkejut. Tidak ada apa-apa. Saudara Peng juga maju ke tahap menengah dari periode kristalisasi, dan dua boneka Anda tidak lemah. Saya khawatir rata-rata pembudidaya tahap selanjutnya adalah lawan saudara Peng. Liu Ming berkata dengan setengah tersenyum sambil melirik kedua boneka. Sayang sekali. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan saudara Liu? Kalau tidak, saya tidak akan dipaksa untuk melarikan diri oleh dua. Omong-omong, alam rahasia Tianmen sudah berbahaya, tetapi sekarang ada pertempuran terus-menerus antara sekte besar dan keluarga besar. Apakah saudara Liu ingin bertindak dengan saya? Jika kita bergabung, kita bisa menghindari banyak masalah. Setelah ragu-ragu, Peng Yue menyimpan kedua boneka itu dengan satu tangan dan berkata begitu. Ini, Liu Ming terkejut, dan dia tampak ragu-ragu. Apa yang Peng Yue katakan tidak buruk. Pertempuran di alam rahasia menjadi lebih intens beberapa hari ini. Dia telah bersembunyi di pegunungan ini dan telah mengalami beberapa perkelahian. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak keberuntungan, dia harus pergi ke pusat alam rahasia. Orang-orang yang berkumpul di tengah adalah kekuatan nyata dari berbagai faksi. Mereka seharusnya tidak lebih lemah dari Black Phoenix Fairy dan kakaknya. Jika dia masuk sendirian, kekuatannya tampak sedikit lemah. Saudara Liu, Anda dapat memutuskan setelah melihat hal ini. Peng Yue sepertinya melihat keraguan-raguan Liu Ming, dan dia mengeluarkan sebuah fragmen dari susunan dis yang terlihat sangat usang dari lengan bajunya dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Ada suara mendengung pada susunan dis, dan cahaya keemasan terbang keluar darinya. Sebuah peta diproyeksikan di udara. Ada titik cahaya keemasan yang mencolok berkedip di atasnya. Dis warisan, itu bahkan emas. Liu Ming terkejut ketika dia melihat ini. Ya, itu adalah dis warisan. 2 hari yang lalu, setelah saya membunuh Biskin Sudo Peletstedt, saya menemukan fragmen arai dis ini di tubuhnya. Kakak dan adik keluarga Murong juga mengejarku untuk hal ini. Saya pikir saudara Liu harus tahu bahwa menurut tradisi, selama kita mengumpulkan 8 fragmen arai dis, kita dapat membuka warisan penting dari alam rahasia Tianmen. Saya khawatir seseorang telah mendapatkan fragmen arai dis dan bergegas ke sana. Saya harap saudara Liu dapat membantu saya untuk mengumpulkan pecahan dis ini, lalu kita dapat pergi ke tanah warisan bersama-sama. Peng Yue dengan cepat menjelaskan. Mengenai pembukaan warisan di alam rahasia Tianmen, Liu Ming sudah mendengar dari Long Yanfei dan yang lainnya. Menurut kata-kata Long Yanfei, tempat dengan warisan yang ditampilkan dengan warna emas bukanlah masalah sepele. Itu memiliki jumlah keberuntungan yang mengejutkan dibandingkan dengan warisan kecil. Dengan cara ini, Liu Ming hanya berpikir sejenak sebelum menyetujuinya. Karena saudara Peng berkata demikian, saya akan menerima undangan Anda untuk pergi ke tempat warisan di peta. Baik, dengan bantuan saudara Liu, saya percaya tidak akan menjadi masalah untuk pergi ke tanah warisan. Peng Yue sangat senang mendengar ini. Jadi keduanya mempelajari peta yang ditampilkan dalam susunan cakram, lalu mereka terbang ke langit yang jauh. Pada saat yang sama, 3 suara berbicara jauh di dalam kegelapan bawah tanah. Hehe, 7 keping warisan Old Luo telah dipicu. Hanya yang terakhir yang tersisa. Selama semua 8 buah ditemukan kali ini, orang-orang ini akan dapat membuka warisan. Sebuah suara ramping berkata. Besar, akhirnya, hari ini telah tiba. Selama puluhan ribu tahun ini, keberuntungan yang telah kita kumpulkan secara diam-diam telah mendekati kejenuhan. Selama semut alam manusia ini membuka warisan, kita akan membunuh mereka tanpa mereka sadari dan merebut kekuatan keberuntungan dalam warisan Luo lama. Kemudian, kita akan dapat melarikan diri dari alam rahasia melalui kekuatan keberuntungan. Suara wanita menawan terdengar. Suaranya penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dengan identitas terkenal kami sebenarnya diserang oleh orang-orang tua dari Istana Langit dan secara paksa disegel di alam rahasia ini. Mereka bahkan mengekstrak esensi darah dan kekuatan spiritual kita untuk mempertahankan alam rahasia ini. Setelah saya keluar dari dunia ini, saya pasti akan melaporkan kembali ke Tuan Mingmu dan memimpin orang-orang kita untuk menyerang dunia ini. Aku pasti akan membunuh semua makhluk di dunia ini untuk melampiaskan kebencianku. Suara pria ketiga sedikit serak dan tenang,
tetapi apa yang dia katakan mengejutkan. Hehe, kami berdua tidak memiliki pendukung besar seperti Tuan Mingmu, jadi kami tidak bisa dibandingkan dengan Saudara Min. Selama kita bisa pergi dari sini hidup-hidup dan melarikan diri dari alam manusia, kita akan puas. Suara ramping itu berkata sambil mencibir. Oke, kita akan membicarakannya ketika kita benar-benar meninggalkan tempat ini. Untuk rencana ini, kami sudah merencanakannya sejak lama. Jika kita tidak berhasil, saya khawatir orang-orang di Istana Langit tidak akan pernah memberi kita kesempatan lagi. Jadi, untuk amannya, saya pikir lebih baik menunggu semut-semut itu membuka warisan Luo Tua, wanita itu berkata begitu. Kemudian percakapan tiga orang itu tiba-tiba menjadi tidak terdengar di ruang gelap gulita ini. Ketika Liu Ming dan Peng Yue mengikuti instruksi dari fragmen Araidis dan menuju ke tempat warisan, perkelahian antara murid-murid dari berbagai faksi akhirnya sepenuhnya terungkap di setiap sudut alam rahasia. Di lembah terlipat merah coklat, kelabang perak 10 meter dengan cepat melewati lembah. Setiap bagian dari kelabang itu berkilau dan ganas. Cakar seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya membuat suara dentang saat bergerak di dinding. Itu telah menjadi hantu perak dengan kecepatan tinggi. Huhuhu. Tiga sosok mengikuti di belakangnya. Salah satunya adalah Luo Tiancheng dengan jubah hijau, dan dua lainnya juga mengenakan kostum hijau Sekte Taking. Saya memiliki pedang panjang di punggungnya, dan pria jangkung dan kurus lainnya dengan tangan kosong. Bab 783, Pria Berwajah Lang. Medan di lembah itu curam dan rumit, sehingga pergerakan mereka dibatasi. Kelabang perak semakin cepat, dan itu telah memisahkan jarak tertentu di antara mereka bertiga. Murid tinggi dan kurus di depan tiba-tiba berteriak. Dia mengatupkan kedua tangannya, lalu dia menarik seperti sedang menarik tali busur. Cahaya hijau menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan panah cahaya tebal terkondensasi di depannya. Saat dia melepaskan tangannya, panah cahaya diluncurkan ke depan dengan keras. Panah cahaya telah menyusul kelabang perak dalam sekejap mata, dan mengenai punggung peraknya yang mengkilap dengan akurat. Boom, cahaya menyilaukan mekar di punggung kelabang, meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Sungguh karapas yang keras. Melihat ini, pemuda jangkung dan kurus itu terdiam. Kelabang mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Lampu perak menyala, lalu berubah arah dengan kecepatan yang dipercepat. Kami berpisah dan mengejar, kita tidak boleh membiarkan biskin tahap selanjutnya dari periode kristalisasi ini kabur. Mata Luo Tiancheng berkedip. Kelabang perak ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu harus memberikan banyak keberuntungan. Pemuda jangkung dan kurus dan pemuda dengan pedang di punggungnya menanggapi dan berpisah diam-diam. Mereka mengapit kelabang dari samping sementara Luo Tiancheng terus mengejar dari belakang. Cara ini berhasil dengan cepat. Kelabang perak tidak bisa lagi mengubah arah sesuka hati. Setelah sekitar 10 menit, secara bertahap dikelilingi oleh mereka. Kelabang perak jelas juga menemukan bahwa itu dalam situasi yang buruk. Setelah mendesis cemas, kaki panjang yang tak terhitung jumlahnya menjentikkan dengan cepat di kedua sisi, menimbulkan riak. Itu melarikan diri ke depan dengan segala upaya. Tanpa sadar, ia bergegas keluar dari ngarai dengan panik, dan muncul di atas gundukan pasir yang luas. Pada saat ini, murid terdekat dengan pedang juga terbang keluar dari lembah. Tanpa batasan medan yang sempit, kecepatan pertarungan kelompok tiba-tiba meningkat banyak. Orang ini melirik Luo Tiancheng dan orang lain, dan dia memberi isyarat dan menunjuk ke depan dengan ragu-ragu. Pedang panjang di punggungnya membuat dengungan yang jelas dan berubah menjadi pelangi pedang merah sepanjang 100 meter. Itu meledak ke kelabang perak dalam sekejap. Dia benar-benar melakukan serangan pertama. Pada saat ini, Luo Tiancheng dan pria jangkung dan kurus lainnya juga terbang keluar dari lembah. Melihat apa yang dilakukan pria dengan pedang di punggungnya, pria jangkung dan kurus itu tampak cemas saat dia membuat gerakan dengan cemas. Kecepatannya juga dipercepat seketika. Saat berikutnya, dengan kilatan lampu hijau, busur zamrud muncul di tangan pria jangkung dan kurus itu. Busur itu direntangkan menjadi bulan purnama dengan tangannya. Fu, anak panah tipis yang tebal mengenai kelabang perak terlebih dahulu, kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Cahaya pedang merah tua dan panah cahaya hampir mengenai kepala kelabang hampir pada saat yang bersamaan. Jelas, mereka berdua ingin membunuh kelabang dalam satu serangan sehingga mereka bisa mendapatkan semua keberuntungan. Melihat ini,
Mata Luo Tiancheng berkedip. Dia meregangkan bahunya, dan tubuhnya bersinar dalam kecemerlangan perak. Dia melemparkan telapak tangan yang melemparkan awan besar kabut perak ke depan. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama dan keberuntungan yang mereka peroleh akan menjadi milik sekte mereka, mendapatkan lebih banyak keberuntungan masih bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan hadiah yang akan mereka berikan oleh sekte tersebut juga akan sangat berbeda. Saat kelabang perak berlari ke depan, merasakan serangan siulan dari belakang, ia dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindar. Boom! Petik 2. Meskipun biskin ini menghindari titik kritis agar tidak terkena di saat kritis, beberapa kaki perak panjang di sebelah kiri masih terpotong oleh cahaya pedang dan panah cahaya. Melihat ini, pria jangkung dan kurus dan pria dengan pedang itu tampak bersemangat. Mereka buru-buru membuat gerakan, ingin menjatuhkan kulit binatang itu sendiri. Pada saat ini, hantu harimau kabut perak berukuran 10 meter turun dari langit dengan raungan. Itu menggigit leher kelabang perak seperti kilat berminyak. Meskipun kelabang ini juga merupakan biskin tahap selanjutnya dari periode kristalisasi, setelah terburu-buru, kekuatan fisik dan spiritualnya habis. Sekarang, kaki kirinya bahkan dipotong. Karena tidak bisa menghindari serangan harimau, ia hanya bisa menekuk tubuhnya untuk menjerat harimau perak. Meskipun harimau perak raksasa diringkas oleh kekuatan spiritual, itu tidak jauh berbeda dengan memiliki tubuh fisik. Keduanya berguling bersama di udara, dan gelombang udara yang ganas meledak ke segala arah. Dua murid lainnya didorong mundur puluhan meter sebelum mereka bisa berdiri teguh. Pada saat ini, Luo Tiancheng, terbungkus kabut perak bergulir, melompat keluar di antara mereka, mengerang dan bergabung dengan pertempuran dengan aura yang merajalela. Melihat ini, dua murid juga bergegas dengan cemas, tetapi rengekan sedih kelabang perak raksasa terdengar bersamaan dengan tawa Luo Tiancheng. Hus, sesosok hitam terbang keluar dari arus udara yang merajalela dalam pertempuran. Mereka terkejut setelah melihat sosok itu dengan jelas. Sosok hitam itu adalah kepala raksasa kelabang perak. Sepasang taring tajam membuka dan menutup, tetapi mata tajam itu dengan cepat meredup. Saat kulit binatang kelabang terbunuh, gelombang udara yang merajalela mereda. Luo Tiancheng perlahan terbang keluar dari debu dan asap yang berjatuhan, tetapi luka dangkal bisa terlihat di perut bagian bawahnya. Namun, dia tampak sangat tenang saat ini. Dia dengan lembut menyeka lukanya, dan filamen perak seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar luka. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Setelah beberapa detik, lukanya benar-benar hilang. Rekan muda magang Luo kuat, aku benar-benar mengakui kekalahan. Melihat ini, murid jangkung dan kurus itu menyingkirkan busur hijau zamrud, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sedih. Pria dengan pedang di punggungnya tidak berbicara. Setelah mengambil pedang terbang merah, dia melihat kunci keberuntungan Luo Tiancheng semakin cerah, dan matanya sedikit berkedut. Kami hanya di pinggiran alam rahasia, dua rekan magang senior tidak perlu berkecil hati. Jika kita bergandengan tangan, tidak banyak orang yang akan mencapai pusat alam rahasia lebih cepat dari kita. Luo Tiancheng sepertinya tidak pernah terdengar dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Dua lainnya mengangguk. Ayo pergi dari sini dulu. Fluktuasi kekuatan spiritual barusan mungkin telah menarik perhatian banyak orang di sekitar. Luo Tiancheng berbalik dan berkata. Saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke arah tertentu dengan kaget. Di cakrawala jauh, titik cahaya putih datang pada mereka bertiga dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah beberapa detik, lampu keluar terlihat jelas. Seorang pria terungkap di depan mereka setelah cahaya putih memudar. Orang itu memiliki wajah panjang yang tampak seperti elang. Hidungnya seperti kail, hampir menyentuh mulutnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Pakaiannya milik Sky Biskin Valley. Dia melirik mereka bertiga dengan tidak hati-hati dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Luo Tiancheng. Pria dengan pedang telah membuat gerakan diam-diam, murid tinggi dan kurus mengulurkan tangannya ke pinggangnya. Apa yang Tuan inginkan? Luo Tiancheng juga tampak waspada, tetapi dia menatap mata lawannya tanpa menunjukkan kelemahan apapun dan bertanya dengan dingin. Meskipun dia sangat tidak terbiasa dengan orang ini, aura samar yang memancar darinya membuat mereka merasa tidak nyaman. Jelas, pembudidaya lembah Sky Biskin ini sama sekali tidak biasa. Hehe, Sekte Taiking. Pria berwajah elang itu menyeringai dengan setengah tersenyum,
dan dia tiba-tiba membuka tangannya. Dalam sekejap, lampu perak meledak dari lengan bajunya dengan momentum yang mencengangkan. Luo Tiancheng dan dua lainnya selalu waspada, jadi mereka langsung bereaksi ketika melihat aksi pria berwajah elang itu. Pria dengan pedang di punggungnya berteriak dan membuat gerakan. Pedang itu melonjak ke langit dan berubah menjadi pelangi pedang sepanjang 100 meter. Saat dia terus memutar tangannya, pelangi pedang terbelah menjadi selusin cahaya pedang ramping. Mereka berguling ke arah pria berwajah elang itu sekaligus. Dalam suara siulan, lampu pedang merah tua ini menarik jejak di udara seperti hujan meteor. Murid jangkung dan kurus itu sudah memegang busur hijau zamrud, lalu tangan di pinggangnya menggambar panah hijau dan melepaskannya. Lampu hijau lebat meledak ke arah pria berwajah elang itu. Luo Tiancheng berdiri di antara mereka berdua, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Namun, dia diam-diam menyalurkan kekuatan spiritual. Kabut perak meluncur dan berubah menjadi naga perak dan hantu harimau yang menari-nari di sekelilingnya. Menghadapi cahaya pedang crimson dan panah hijau yang mendekat, pria berwajah elang itu mengabaikan mereka dengan cibiran. Dengan dengungan, cermin perak seukuran telapak tangan terbang keluar dari lengan bajunya dengan cahaya perak yang menyilaukan. Ada ratusan cermin. Setelah suara mendengung, permukaan semua cermin berkedip dan memancarkan sinar cahaya perak. Sinar cahaya melambai dan melahap semua lampu pedang merah dan lampu panah hijau. Melihat bahwa orang di depan mempertahankan serangan gabungan dari dua, mereka mengambil napas dalam-dalam, wajah Luo Tiancheng juga sedikit berubah. Namun, sebelum mereka bertiga bisa menyerang lagi, lengan pria berwajah elang itu bergetar hebat, dan ratusan sinar cahaya menyilaukan menyembur keluar dari cermin lagi. Sinar cahaya padat seperti gelombang perak yang akan menenggelamkan mereka sepenuhnya. Bab 784, Batu Sumsum Pola Api. Melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar, pria dengan pedang di punggungnya dan pria jangkung dan kurus buru-buru merobek beberapa jimat dan melemparkan lapisan perisai cahaya pelindung berwarna-warni. Luo Tiancheng mengerang dan meledakkan harimau perak di sekujur tubuhnya, mengubahnya menjadi lapisan perisai kabut perak. Saat mereka baru saja selesai melakukan itu, sinar perak yang luar biasa bergegas melewati tiga dengan suara gemuruh. Untuk sesaat, ledakan suara siulan datang dimanapun perak itu lewat. Tanah, puncak gunung, dan batu-batu besar langsung berubah menjadi asap hijau, dan parit yang dalam selebar beberapa kaki tertinggal di tanah. Saat berikutnya, ketika pria berwajah elang itu menutup tangannya, ratusan cermin perak berkumpul di tengah dan berubah menjadi cermin perak heksagonal kecil dan indah. Dia menelannya di mulutnya. Cahaya perak menghilang. Di tengah debu, dua mayat hangus yang dimutilasi muncul di lubang. Dilihat dari sosok dan pakaian mereka, mereka seharusnya adalah pria dengan pedang dan pria jangkung dan kurus. Keduanya sekarang hanya memiliki sebagian kecil dari tubuh mereka yang tersisa, dan tubuh mereka hangus oleh api. Senjata spiritual di tangan mereka sudah lama hilang. Dua murid elit sekte dalam sekte Taiking sebenarnya tidak bisa menahan diri sama sekali. Bahkan jiwa mereka tersingkir langsung dari serangan itu. Pada saat ini, setelah raungan, sosok lain terbang dengan goyah dari debu. Itu adalah Luo Tiancheng. Namun, pada saat ini, dia tampaknya menderita cedera serius. Lengan kanannya benar-benar hilang, dan sebagian besar kulitnya hangus. Setelah terbang belasan meter jauhnya, Luo Tiancheng buru-buru membuat gerakan untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Setelah mengambil napas dalam-dalam, cahaya perak yang jelas muncul di tubuhnya. Filamen perak langsung keluar dari tubuhnya yang hangus, bahkan lengannya yang patah memiliki banyak daging yang menggeliat. Pria berwajah elang itu jelas menghabiskan banyak vitalitas dalam serangan sebelumnya. Melihat Luo Tiancheng selamat dari serangan itu, dia terkejut. Namun, dia tidak langsung menyerang, dia hanya melayang di udara. Pada saat yang sama, aliran kabut abu-abu mengalir keluar dari dua tubuh yang dimutilasi di lubang besar dan mengalir ke kunci keberuntungannya. Setelah sekitar 8 detik, tubuh Luo Tiancheng pulih sepenuhnya, kulit dan daging baru itu bersih dan putih tanpa bekas luka. Namun, ketika lengan kanannya sembuh, kunci keberuntungan telah menghilang. Luo Tiancheng memandangi dua mayat dengan wajah serius. Dia mengambil napas cepat. Di lengan kanannya, bintik-bintik cahaya bening yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terkondensasi menjadi kunci batu giok putih baru. Namun,
Cahaya abu-abu yang dipancarkannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, setelah kunci keberuntungan di pergelangan tangan pria berwajah elang itu menyerap gas abu-abu dari dua mayat, sejumlah besar gas abu-abu muncul lagi di sekitarnya. Itu segera diserap oleh keberuntungan jiwanya juga. Melihat ini, Luo Tiancheng tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia dengan cepat membentuk gerakan dengan kedua tangan. Kabut perak melonjak keluar dengan panik dari tubuhnya bersama dengan suara berderak, dan sosoknya diperbesar satu ukuran. Dia mengambil langkah maju dan membuat serangan dengan marah. Pria berwajah elang malah tertawa, dua kelompok cahaya hijau muncul di belakangnya, kemudian mereka berubah menjadi sayap cahaya hijau sepanjang 20 meter. Dengan kepakan sayap, dia dengan cepat mundur ke cakrawala yang jauh, dia tidak bermaksud bertarung dengan Luo Tiancheng sama sekali. Cek-cek, tubuh spiritual Dutian benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Sampai jumpa lagi lain kali. Pada saat yang sama, suara orang ini datang dari lampu hijau yang jauh. Jangan berani-berani lari. Bagaimana Luo Tiancheng membiarkannya pergi begitu saja? Dengan kilatan cahaya perak, dia buru-buru mengejar dalam cahaya pelarian perak. Kecepatan keduanya sangat cepat. Mereka sudah terbang belasan mil dalam hitungan detik. Namun, kecepatan melarikan diri Luo Tiancheng tidak lambat, tetapi ia terutama dikenal karena tubuh spiritualnya yang kuat. Teknik melarikan diri bukanlah kekuatannya. Terlebih lagi, kecepatan lampu hijau melarikan diri benar-benar luar biasa. Setelah beberapa kilatan, dia sudah terbang beberapa mil. Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk semakin menjauh. Luo Tiancheng mengejar jarak lain. Melihat bahwa tidak mungkin untuk mengejar, dia harus berhenti dengan pahit. Sial, kapan lembah Sky Biskin memiliki karakter yang begitu kuat? Dia baru saja memusnahkan dua murid tahap kristalisasi selanjutnya hanya dengan gerakan biasa. Melihat lampu hijau membasuh di cakrawala, dia sangat tertekan. Setelah wajahnya menjadi tidak pasti beberapa kali, dia akhirnya berbalik dan terbang kembali. Di cekungan lain yang dikelilingi oleh pegunungan di tepi alam rahasia, beberapa orang menemui jalan buntu di udara. Ouyang Qian dan wanita berbaju hijau dari keluarga Ouyang sedang bertempur. Lawan mereka adalah tiga pria berbaju coklat. Tidak jauh dari 5 orang tersebut, juga terdapat beberapa kelompok pembudidaya yang berjumlah 7 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya menjadi murid dari berbagai sekte kecil. Mereka semua dengan saksama memandangi batu hijau yang tingginya sekitar setengah orang di tengah baskom. Permukaan batu ditutupi lumut. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa ada pola merah gelap yang rumit berkedip-kedip di atas batu hijau, memancarkan jejak aura merah api yang mendistorsi ruang di sekitarnya. Itu pasti item spiritual yang langka. Apa niatmu? Kami, Sekte Tianke, menemukan batu sumsum pola api terlebih dahulu, jadi itu seharusnya milik kami. Seorang pria parubaya dengan alis lebar di antara mereka berteriak marah pada Ouyang Qian dan wanita lainnya. Ini benar-benar konyol. Anda tiga bergabung dengan konvensi Tianmen tanpa menjelaskan aturannya. Jika harta itu milik siapapun yang menemukannya, mengapa mereka harus membiarkan kita masuk? Sepertinya kalian tidak mengumpulkan banyak keberuntungan, jadi kamu harus pergi jika kamu pintar. Dan kalian, pergilah jauh-jauh jika tidak ingin mati. Wanita berbaju hijau berkata dengan acuh tak acuh, dan dia melirik orang lain dengan sedikit jijik. Mendengar ini, 3 orang dari Sekte Tianke memerah, kemarahan tampaknya meledak dari mata mereka. Orang lain juga terlihat sangat tidak enak dipandang mendengar ucapan ini. Ouyang Qian berdiri di samping dengan setengah tersenyum. Apa hebatnya keluarga Ouyang? Anda hanya 2 orang tidak peduli seberapa kuat Anda. Semuanya, mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk mengalahkan mereka? Kemudian, kita dapat memutuskan distribusi objek spiritual ini. Wanita dengan penampilan memikat, yang berdiri jauh, tiba-tiba berkata keras dengan dengusan dingin. Begitu komentar ini keluar, dia segera menarik perhatian semua orang. Setelah diperiksa lebih dekat, wanita yang berbicara itu masih agak menawan. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, matanya agak sempit dan panjang yang merusak penampilannya. Ada sedikit kecemburuan dan kemarahan di matanya ketika melihat saudara perempuan keluarga Ouyang. Seorang pria muda kurus berbaju merah yang berdiri di samping wanita ini terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuan magang senior ini akan tiba-tiba memprovokasi Ouyang Qian dan saudara perempuannya saat ini.
Orang lain tergerak mendengar saran itu, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu karena gengsi 8 keluarga besar. Suasana menjadi sedikit canggung. Karena kalian semua tidak ingin pergi, maka semua tinggal. Melihat ini, wanita berbaju hijau tampak serius. Sebuah kipas lipat ungu muncul di tangannya dengan kilatan cahaya ungu. Dia membuka kipas dan melambai ke depan. Kipas angin ini seharusnya benda yang ringan, tetapi aksi wanita berbaju hijau itu terlihat sangat lambat. Puff. Petik 2. Setelah kipas bersinar terang, kabut ungu besar yang samar melonjak keluar. Kecepatan ungu sangat cepat, 3 pembudidaya terdekat langsung merasa pusing setelah mencium bau aneh yang samar. Kotoran. Pria parubaya dengan alis lebar itu terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan 3 jimat hijau dari tangannya dan dengan cepat menempelkannya padanya dan 2 rekan magang junior. Di bawah kilatan lampu hijau, 2 lainnya tiba-tiba terbangun. Melihat ini, para pembudidaya lain yang sedikit lebih jauh terkejut. Mereka menahan napas dan melepaskan berbagai seni mistik pertahanan dan senjata spiritual. Lakukan. Namun, aksi wanita berbaju hijau itu membuat yang hadir mengambil keputusan. Seseorang berteriak, lalu berbagai serangan diluncurkan ke saudara perempuan keluarga Ouyang. Suara gemuruh lebih dari selusin lampu membanjiri Ouyang Qian dan saudara perempuannya dalam sekejap. Haha, keluarga Ouyang. Mereka berbicara begitu besar, tetapi mereka sebenarnya sangat rentan. Wanita yang memikat itu langsung berteriak kaget dan gembira. Di tangannya, dia menyalurkan cakram merah menyala, dan sinar merah diluncurkan darinya. Pria kurus di sebelahnya pertama-tama mengeluarkan jimat, melepaskan tirai lampu merah untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian menyalurkan pedang panjang merah. Dia meluncurkan lampu bilah padat ke sinar merah. Hanya 2 perempuan yang mengandalkan latar belakang keluarga. Bagaimana mereka kuat? Rekan magang junior, kenapa kamu masih? Melihat ini, wanita yang memikat itu mencibir, tetapi ketika dia setengah jalan melalui kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sedikit dingin di dadanya. Ujung pisau yang tajam menusuk dari dadanya. Bab 785, tindakan di mana saja. Wanita memikat itu menatap cahaya pedang berdarah di dadanya dengan mata penuh percaya. Pada saat ini, setelah lampu bilah menyala, ujung bilahnya menghilang dengan aneh seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Dia mendengus. Saat ujung pisau menghilang, vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah. Hatinya tertusuk, dan kehidupan tubuhnya berakhir. Namun, dalam asap ungu, dia menemukan bahwa jiwanya tidak bisa keluar dari tubuhnya dan kesadarannya telah kabur. Saat wanita berbaju merah sekarat, dia memutar kepalanya dengan susah payah. Dia menyadari bahwa muridnya yang selalu patuh padanya bahkan tidak memandangnya sama sekali. Dia hanya fokus menyalurkan tirai cahayanya dengan putus asa untuk menahan pedang terbang jernih lainnya, lalu dia merobek jimat dan melarikan diri dengan cepat dalam cahaya melarikan diri kuning. Yang lain melihat pria berbaju merah itu melarikan diri, meskipun mereka ketakutan dan marah, mereka bahkan lebih ketakutan pada 2 bilah terbang yang muncul entah dari mana barusan. Penampilan 2 pisau terbang ini terlalu aneh. Mereka hampir muncul dengan melompat melintasi ruang dan secara tak terduga membunuh wanita yang memikat itu di tempat. Jika pendamping wanita yang memikat itu tidak berhati-hati dalam mempersiapkan sarana pertahanan, dia akan mati di tempat juga. Ketika semua orang menghentikan serangan mereka satu demi satu, mereka menemukan bahwa di tempat mereka membentuk setengah lingkaran, Ouyang Qian dan saudara perempuannya telah menghilang tanpa jejak. Kabut ungu asli telah menyebar seluas ekar, menyelimuti semuanya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan saudara perempuan keluarga Ouyang, mereka jelas tidak menyakiti mereka. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri dan membunuh wanita memikat itu dengan kejam. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melepaskan pikiran surgawi untuk mati-matian memeriksa kabut di sekitarnya, itu tidak berhasil sama sekali. Selain mengganggu pikiran, kabut ungu ini tampaknya memiliki efek menghalangi pikiran surgawi. Akibatnya, semua orang menjadi lebih panik. Beberapa orang buru-buru menyalurkan senjata spiritual mereka untuk menyerang dengan liar di kabut dan beberapa dengan cepat menempelkan jimat pertahanan pada diri mereka sendiri. Pria parubaya dengan alis lebar dari Sekte Tianke, setelah melihat ke kiri dan ke kanan, melemparkan cakra hitam, berubah menjadi lingkaran cahaya hitam yang melindungi dirinya sendiri.
Setelah itu, dia terbang ke batu sumsum pola api di tengah. Dia ingin meraih batu hijau ini dan segera melarikan diri. Dua murid sekte Tianke lainnya mencondongkan tubuh ke depan secara diam-diam, menghalangi jalan dari 5 murid lainnya. Petik 2. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba datang dari suatu tempat, dan cahaya pedang putih menyala lagi, melewati pria parubaya dengan alis lebar. Puff. Petik 2. Sosok penerus pria parubaya itu berhenti tiba-tiba di udara, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Perutnya digorok dengan darah yang keluar. Lingkaran cahaya hitam pelindung itu rapuh seperti selembar kertas yang menghadap bilah putih ini. Dengan kilatan cahaya putih, itu diam-diam tersembunyi di kabut ungu lagi. Dalam 2 detik, pembudidaya tahap akhir periode kristalisasi dibunuh. Perubahan mendadak ini tidak hanya membuat teman-temannya terkejut, tetapi yang lainnya juga tampak putus asa. Serahkan kunci keberuntunganmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pada saat ini, di kabut ungu, ada suara yang tajam. Itu Ouyang Qian yang berbicara. 7 orang yang tersisa tercengang mendengar kata-kata itu. Ada keheningan untuk sementara waktu. Oke, keluarga Ouyang layak menjadi satu dari 8 keluarga hebat. Saya akui bahwa kami bukan lawan Anda, jadi kami akan pergi sekarang. Seorang pria berotot dengan jubah kuning pendek akhirnya menurunkan kunci keberuntungan dan melemparkannya ke dalam kabut dengan enggan. 2 orang lain yang memiliki kostum serupa juga melakukan hal yang sama. Kemudian mereka bertiga terbang dengan 3 lampu hijau. Benar saja, dalam kabut ungu, tidak ada yang menghentikan mereka. Melihat ini, 2 pria berjubah hitam yang tersisa dengan cepat berdiskusi, melirik batu sumsum pola api, menjatuhkan kunci keberuntungan mereka dengan enggan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, hanya 2 murid sekte Tianke yang tersisa di baskom. Kenapa, kalian berdua ingin menemani temanmu juga? Suara renyah itu terdengar lagi, tapi kali ini, ada nada cemberut di nadanya. 2 terkejut. Setelah bertukar pandang, mereka membuang keberuntungan jiwa dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah semua orang pergi jauh, kabut ungu yang memenuhi baskom tiba-tiba berjatuhan dan melonjak kembali ke satu titik di tengah. Saat berikutnya, 2 sosok ramping muncul, Ouyang Qian dan wanita berjubah hijau muncul lagi di dekatnya. Kabut ungu semuanya kembali ke kipas lipat ungu sepanjang 2 kaki di tangan wanita berbaju hijau. Ketika semua kabut terserap, dia segera menutup kipas lipat. Saudari Qian, mengapa Anda membiarkan orang-orang itu pergi? Wanita berbaju hijau bertanya pada Ouyang Qian dengan cemberut setelah menjauhkan kipas lipat. Patriark meminta kami untuk mendapatkan keberuntungan bagi keluarga kami dan menemukan giok hantu api yang belum dipotong yang terkandung dalam batu sumsum pola api. Karena kami telah mencapai tujuan kami tidak perlu menarik lebih banyak masalah. Lagi pula, masih belum pasti berapa lama kita masih harus tinggal di alam rahasia ini, jadi lebih baik untuk menyelamatkan kekuatan spiritual kita. Ouyang Qian berkata dengan lemah setelah menyimpan 2 bilah terbang yang jelas ke dalam lengan bajunya. Setelah mendengar ini, wanita berbaju hijau menunjukkan sedikit ketidaksetujuan di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita itu berkedip dan muncul di depan batu hijau. Dia meletakkan tangannya di atas batu hijau untuk memeriksanya. Di sebuah gua bawah tanah, bagian dalamnya sangat terbuka, kira-kira seukuran hektar. Itu dikelilingi oleh air di 3 sisi, dan ada ruang terbuka yang terhubung ke pintu keluar di tengah. Itu ditumbuhi beberapa tanaman coklat yang tidak diketahui. Seorang wanita muda yang tampaknya baru berusia 20-an sedang duduk di atas batu besar di tengah ruang terbuka. Dia mengenakan jubah sarjana dari Akademi Haoran. Dia tampak heroik, tetapi kulitnya seputih salju yang menunjukkan pesona yang berbeda. Sekitar 100 meter dari wanita muda itu, ada 3 kulit binatang kadal raksasa yang berada pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Setiap kulit binatang kadal berukuran 10 meter. Punggung mereka ditutupi dengan duri seperti landak yang panjangnya setengah kaki. Ada gigi bertautan di mulut mereka. Di bawah pantulan matahari, cahaya dingin yang menyilaukan bisa membuat orang bergidik pada pandangan pertama. 3 biskin mengerang dari waktu ke waktu, tetapi mereka hanya merangkak bolak-balik lebih dari 100 meter dari wanita muda itu. Untuk beberapa alasan, mereka tidak berani benar-benar menerkamnya. Menghadapi 3 kulit binatang ini, wanita muda dengan jubah sarjana,
bukannya menunjukkan rasa takut dalam ekspresinya, melihat ke atas dan ke bawah dengan penuh minat. Tiba-tiba, wanita itu terkikik, dan ada kilatan api merah di pupilnya. Saat berikutnya, 3 kulit binatang kadal tiba-tiba dinyalakan dengan api merah yang mengamuk, dan mereka segera meratap dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, tanaman di sekitarnya terbakar menjadi abu. Melihat ini, wanita muda berjubah sarjana menunjukkan sedikit kepuasan di wajahnya. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya putih keluar dan membawanya pergi. Di atas padang rumput yang rimbun, sebuah mobil terbang beroda 4 besar melintas. Seluruh tubuh mobil terbang itu tampaknya terbuat dari perak murni, dan permukaannya ditutupi dengan pola roh hijau muda yang halus. Gayanya sangat mempesona, tetapi tidak terlihat vulgar sama sekali. Yang menarik mobil terbang itu adalah 8 ekor kuda terbang boneka emas, kuku-kuku mereka menginjak udara, membuat suara yang kuat. Ada seorang pria berjubah hijau dengan alis gagah dan mata besar. Dia terlihat sangat bersemangat. Dia memegang kendali sementara matanya terus memindai ke bawah. Tiba-tiba, pemuda itu dengan lembut menarik kendali. Setelah 8 kuda boneka meringkik, mereka berhenti pada saat yang bersamaan. Di padang rumput di bawah, ada ratusan biskin serigala abu-abu. Setiap kulit binatang serigala memiliki kekuatan tahap utusan roh tahap selanjutnya atau bahkan tahap peralihan dari periode kondensasi. Beberapa biskin serigala yang terlihat jelas lebih besar bahkan memiliki kekuatan tahap kondensasi selanjutnya. Kulit binatang serigala ini berpusat pada sepotong kecil hutan yang lebih dalam di tengah dalam lingkaran seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Aroma obat yang sangat kuat. Pria berjubah hijau itu menutup matanya sedikit dan menggerakkan hidungnya beberapa kali dengan tanda mabuk saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Serigala di bawah juga memperhatikan mobil terbang yang berhenti di langit saat ini. Di bawah pemimpin beberapa serigala abu-abu, mereka melolong ke arah langit, seolah memberi peringatan. Pria berjubah hijau itu membuka matanya dengan seringai. Dia melambaikan satu tangan, dan selusin manik-manik hijau seukuran kepalan tangan muncul. Di tengah lampu hijau yang berkedip-kedip, manik-manik bundar itu meledak, langsung berubah menjadi selusin prajurit boneka perunggu tinggi dan besar yang tampak seperti dewa roh raksasa. Mereka mendarat dengan keras pada suara gemuruh. Banyak kulit binatang serigala abu-abu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, diinjak-injak menjadi pasta daging. Bunuh kulit serigala buas ini, dan berhati-hatilah untuk tidak menghancurkan hutan di tengah. Pria berjubah hijau itu tersenyum sedikit dan memberi perintah samar. Mata selusin prajurit boneka perunggu tiba-tiba menyala. Dengan langkah kaki yang berat, mereka mengayunkan tinju raksasa mereka dan menyerbu ke dalam kulit binatang serigala. Melihat ini, biskin serigala abu-abu meraung dan memulai putaran serangan panik pada serigala prajurit boneka perunggu di bawah pimpinan beberapa pemimpin. Namun, serangan mereka dihancurkan dengan mudah seperti ombak menghantam karang. Adegan ini tampak seolah-olah lebih dari selusin batu hijau telah jatuh ke lautan kelabu, memercikkan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Bab 786, Tanah Warisan. Gerakan selusin prajurit boneka perunggu tampak sangat lambat. Bahkan, mereka bisa bergerak sejauh puluhan meter dalam satu langkah. Ketika mereka melambaikan tangan raksasa mereka, beberapa kulit binatang serigala akan terbunuh di tempat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ratusan serigala semuanya terbunuh. Darah mengalir ke sungai di tanah dalam sekejap mata, dan potongan-potongan mayat ada di mana-mana, memancarkan semburan bau darah yang menyengat. Pria berjubah hijau dengan tenang melompat turun dari mobil terbang. Dia tampaknya tidak jijik dengan mayat berdarah di tanah. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke hutan kecil yang dijaga oleh sekawanan serigala. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit boneka perunggu samar-samar mengelilingi hutan dan berdiri tak bergerak. Pria berjubah hijau itu berdiri di depan hutan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah jalan terbuka di hutan dengan kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, pria itu langsung masuk. Setelah 10 menit, ketika dia keluar lagi, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Rumput spiritual hitam bisa dilihat di tangannya. Setiap daun memiliki 3 bintik putih yang memancarkan rasa dingin yang menggigit. Ternyata itu rumput obsidian yang berumur 3000 tahun. Upaya saya benar-benar berharga. Pria berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira, lalu dia menyingkirkan rumput obsidian di tangannya. Tak lama, di tengah suara derap,
mobil terbang perak berangkat lagi dan terus bergerak maju. Di sebuah gunung besar dengan ketinggian puluhan ribu meter, sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh di puncaknya. Pohon raksasa itu sebagian besar tertutup oleh lapisan awan putih. Di awan putih, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk telinga. Setelah awan berjatuhan dengan keras, satu demi satu pusaran terbentuk. Di puncak pohon raksasa, ada sarang hitam besar. Di dalam sarang, bangkai burung besar seputih salju tergeletak tak bergerak di dalamnya. Ada lubang besar di perutnya, dan darah terus mengalir keluar. Tampaknya dibunuh tidak lama. Di sisi lain sarang, seorang pria berambut ungu dengan mulut lebar dan hidung pendek sedang menekuk tubuhnya, mencari sesuatu di dalam sarang. Tiba-tiba, dengan ledakan, dia mengambil tubuh burung raksasa itu dan melemparkannya keluar, menyebabkan awan putih di sekitarnya berjatuhan. Ketika pria itu perlahan meluruskan pinggangnya, matanya penuh kegembiraan. Ada fragmen Araidis lama di tangannya. Benar saja, tidak ada objek spiritual di gua ini, jadi burung go spiritual yang kuat ini benar-benar memiliki sepotong fragmen warisan. Pria berambut ungu itu berkata dengan gembira, dan dia meluncurkan simbol pada fragmen susunan dis. Setelah suara mendengung, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan sebuah peta diproyeksikan di udara. Ada titik cahaya keemasan berkedip di atasnya. Pria berambut ungu itu mengangguk puas. Setelah menyingkirkan susunan dis, dia membuat gerakan, dan sekelompok cahaya bintang menyelimuti tubuhnya. Dia langsung meninggalkan sarang. Di lembah yang gelap dan terpencil, cahaya pelarian terbang keluar dari kedalaman. Dengan sekejap, itu adalah gadis berambut perak dari paviliun biduk. Saya tidak menyangka akan memakan waktu yang lama. Lu Meng seharusnya menemukannya di sisinya. Aku harus cepat. Gadis berambut perak bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dengan lambaian satu tangan, gadis itu sekali lagi berubah menjadi cahaya pelarian dan terbang keluar dari lembah. Di kedalaman lembah di belakang, puluhan mayat kera besar tergeletak di tanah. Pada setiap mayat, tidak ada luka yang terlihat, bahkan rambut mereka masih normal. Hanya ada lubang di dada mereka, dan hati mereka digali. Liu Ming dan Peng Yue keduanya bergegas maju sambil mengumpulkan harta di sepanjang jalan. Dengan kekuatan luar biasa mereka tidak hanya tidak menghadapi bahaya sedikit pun di sepanjang jalan, tetapi mereka juga mendapatkan banyak hal. Peng Yue juga cukup banyak bicara. Karena mereka memenangkan tempat pertama di konvensi Tianmen sebelumnya, informasi yang mereka peroleh secara alami jauh lebih banyak daripada Sekte Taikang. Kecuali untuk beberapa masalah rahasia sektenya, dia hanya menceritakan semuanya kepada Liu Ming. Setelah sebulan, keduanya mengikuti jejak pada fragmen susunan dis dan akhirnya tiba di sebuah danau besar. Melihat sekeliling, danau itu lebarnya ribuan mil, dan ujungnya tidak terlihat sama sekali. Kualitas air danau sangat berlumpur seolah-olah penuh lumpur dan pasir. Itu juga memancarkan bau aneh yang samar. Liu Ming tergerak. Dia perlahan-lahan terbang lebih dekat ke permukaan danau dan melambaikan satu tangannya untuk mengambil air danau untuk mengendusnya. Tiba-tiba dia merasakan bau yang menyengat di hidungnya. Tepat saat dia mengerutkan kening, air danau di bawahnya jatuh dengan keras. Dengan percikan air, kepala ikan hitam besar tiba-tiba muncul dari danau. Itu membuka mulutnya penuh dengan gigi putih seukuran jari dan menggigit dengan keras ke arah kakinya. Danau di sini sepertinya agak aneh. Saya ingin tahu apakah saudara Peng tahu tentang tempat ini sebelumnya. Liu Ming tidak melihat ke bawah, dan dia meluncurkan dua pedang spiral emas samar ke kepala ikan aneh dan tempat di bawah danau tidak jauh. Akibatnya, saat berikutnya, permukaan danau yang keruh dan tenang tiba-tiba mendidih. Setelah hanya 3 detik, dua mayat ikan besar mengapung di danau. Jika dilihat lebih dekat, bangkai itu panjangnya sekitar 10 meter, dan tidak ada sirip di punggungnya. Sebaliknya, ada sepasang sayap hijau tua di punggungnya. Catatan di sekte saya sepertinya tidak menyebutkan danau ini. Peng Yue melirik dua ikan mati dan berkata sambil berpikir. Setelah Peng Yue selesai berbicara, dia mengeluarkan fragmen susunan dis, meliriknya dan terus berkata. Namun, menurut peta susunan dis, tempat warisan seharusnya berada di danau ini dan tidak boleh jauh. Mengapa kita tidak melihat ke depan? Baiklah, ayo cepat. Liu Ming mengerutkan kening lebih dulu, tapi dia langsung mengangguk. Dua terus terbang ke depan. Sepanjang jalan,
Mereka terbang lebih dari 100 meter di atas permukaan danau, dan mereka tidak menghadapi serangan lagi dari danau. Setelah setengah hari, sebuah pulau besar tiba-tiba muncul dalam penglihatan keduanya. Pulau itu sekitar ratusan mil. Ada petak-petak hutan lebat yang menghijau di mana-mana di pulau itu. Bahkan dari beberapa mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan semangat kuat yang datang dari pulau itu. Saudara Liu, ini dia, tempat warisan yang ditunjukkan di peta seharusnya ada di pulau ini. Peng Yue berkata dengan gembira ketika dia mempercepat cahaya pelarian. Liu Ming secara alami mengikuti dengan cermat. Dua mengikuti indikasi titik cahaya dan terbang menuju pusat pulau. Tidak lama kemudian, sebuah lembah besar seperti cekungan muncul di depan mereka. Setelah mereka terbang lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah area abu-abu di dalamnya. Tanah itu benar-benar tandus. Pada saat ini, selusin orang sudah jarang berkumpul di tanah terbuka di lembah. Liu Ming melirik jauh dan menemukan bahwa setengah dari orang-orang ini adalah murid dari 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar. Ada juga beberapa wajah yang familiar di antara mereka. Ouyang Qian dan saudara perempuannya berdiri tidak jauh, dan ada 2 murid yang mengenakan jubah putih lembah Sky Biskin di dekatnya. Salah satunya adalah pria berwajah elang dan yang lainnya adalah Sue Pan yang ditemui Liu Ming di Istana Ilusi Langit Hijau. Selain itu, orang-orang yang menarik perhatian adalah seorang wanita muda berbaju hijau dari Akademi Haoran dan seorang pria berjubah hijau duduk di atas mobil terbang perak dengan 8 kuda boneka emas. Dia seharusnya dari Sekte Pekerjaan Alam. Untuk beberapa yang lain, Liu Ming tidak bisa mengenali asal mereka. Setelah Liu Ming mengalihkan pandangannya lagi, dia melihat platform marmer abu-abu putih setinggi 100 meter yang dikelilingi oleh semua orang. Platform itu memiliki pola roh emas rumit yang halus, terlihat sangat misterius. Di platform batu, sebuah arai berukuran 40 meter dapat terlihat dengan jelas. Di tengah arai, ada 8 alur seukuran telapak tangan yang terlihat identik dengan fragmen arai disk. 6 sudah samar-samar bersinar dalam cahaya kemasan. Liu Ming melihat sekeliling lagi. Ada cahaya kemasan samar yang berkedip pada saudara perempuan keluarga Ouyang, pria di mobil terbang, wanita muda Akademi Haoran dengan pakaian hijau. Sue Pan dari Sky Biskin Valley, dan seorang pria berjubah abu-abu. Adapun fragmen arai disk di tangan Peng Yue, lapisan kecemerlangan emas muncul dengan sendirinya. Melihat ini, Liu Ming mengerti bahwa 5 keping pusaka telah dikumpulkan, dan mereka sedang menunggu kedatangan 3 orang lain yang memegang kepingan itu. Mendengar suara siulan, semua orang di dekat lembah juga melihat ke atas. Orang-orang melihat pecahan di tangan Peng Yue dengan ekspresi berbeda, beberapa tampak bahagia dan beberapa mengerutkan kening, tetapi kebanyakan dari mereka tampak tenang. Mata Ouyang Qian berkedip setelah melihat Liu Ming, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia tersenyum dan membuang muka. Sue Pan sepertinya mengenali Liu Ming, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Liu Ming mendarat di tanah terbuka dekat platform marmer di bawah perhatian semua orang. Setelah Peng Yue melirik kerumunan di sana, dia tiba-tiba berjalan ke mobil terbang perak. Salam untuk guru junior. Peng Yue menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Ternyata itu adalah keponakan murid Peng. Anda juga bisa mendapatkan sepotong fragmen warisan. Sepertinya Anda juga memiliki pertemuan yang menguntungkan. Pria berjubah hijau berkata sambil tersenyum setelah melihat Peng Yue. Murid tidak berharap untuk melihat guru junior di sini juga, tetapi jika bukan karena bantuan Tuan Liu dari Sekte Taikang dalam perjalanan, saya khawatir saya tidak akan bisa sampai di sini. Peng Yue menjawab dengan senyum masam. Bab 787, ini dibuka. Oh, kamu bertemu dengan seorang teman dari Sekte Taikang. Mendengar ini, pria berjubah hijau segera melirik Liu Ming dan mengangguk ramah. Liu Ming mendengar bahwa Peng Yue benar-benar menyebut pria ini sebagai guru junior. Meskipun dia sama terkejutnya, dia secara alami tidak berani mengabaikan dan buru-buru menangkupkan tinjunya padanya. Peng Yue membisikkan beberapa patah kata kepada pria berjubah hijau, lalu dia membungkuk lagi sebelum terbang kembali ke sisi Liu Ming dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, suara lembut datang ke telinga Liu Ming. Setelah kami berpisah selama 30 tahun, kultivasi saudara Liu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Liu Ming menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Ouyang Qian tidak jauh tersenyum padanya. Ternyata Nona Ouyang, bagaimana kabarmu?
Liu Ming tersenyum sedikit dan melepaskan pikiran surgawi untuk memindai dengan sedikit kejutan di matanya. Kultivator wanita ini sebenarnya telah mencapai tahap kristalisasi selanjutnya juga. Meskipun dia juga berada di tahap kristalisasi selanjutnya, hanya dia yang tahu bahwa tanpa menggunakan sejumlah besar eliksir dan penyempurnaan kekuatan spiritual dari gelembung misterius, dia tidak akan maju begitu cepat. Beberapa murid lain di Sekte Taiking yang berada di alam yang sama dengannya pada saat itu, seperti Satong Tian dan lainnya, masih berada di tahap peralihan dari periode kristalisasi. Tampaknya wanita ini adalah jenis jenius kultivasi sejati atau keluarga Ou yang telah benar-benar menginvestasikan banyak sumber daya dalam meningkatkan kultivasinya selama bertahun-tahun. Sejak kita berpisah di Istana Ilusi Langit Hijau hari itu, saya tidak menyangka Anda, saya, dan Tuan Sue akan bertemu lagi di konvensi Tianmen ini. Ouyang kian terkekeh dan berkata dengan senyum yang sedikit mengingatkan. Hehe, saya juga tidak pernah berharap untuk melihat kalian berdua lagi di sini. Namun, Tuan Sue dan Nona Ouyang adalah yang terbaik di antara rekan-rekan Anda. Saya di sini hanya untuk membuat nomornya. Liu Ming menguap dan melirik Sue Pan di sisi lain. Fluktuasi kekuatan spiritual pria ini hanya pada tahap awal budidaya periode kristalisasi, tetapi aura biskinnya agung dan menakjubkan. Dia jelas telah mengembangkan teknik khusus tertentu. Di Istana Ilusi Langit Hijau hari itu, ketika orang ini menghadapi perburuan Jin Liang Pantom, dia memiliki cara yang tak ada habisnya untuk menghadapinya. Saat pembudidaya biskin membaik, tubuh fisiknya lebih tirani daripada pembudidaya manusia. Sekarang, kekuatannya secara alami melonjak ke tingkat yang berbeda. Pria berwajah elang di sebelah Sue Pan sepertinya merasakan tatapan Liu Ming, dan dia juga menoleh untuk melihat Liu Ming. Matanya tajam, memberinya sensasi kesemutan yang samar. Liu Ming sedikit terkejut, dan dia buru-buru menarik pandangannya. Kekuatan klan biskin berwajah elang ini tampaknya bahkan lebih luar biasa. Kakak Liu hanya menipu dirimu sendiri. Tentang kekuatanmu, gadis kecil telah mempelajarinya di Istana Ilusi Langit Hijau. Ouyang kian mengalihkan pandangannya yang indah dan berkata dengan suara centil. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba ada ledakan suara dari cakrawala yang jauh. Sebuah cahaya perak meledak ke arah lembah. Pada saat yang sama, pusat platform batu di antara kerumunan, alur ketujuh samar-samar melintas. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua sangat gembira. Liu Ming mengangkat alisnya sedikit. Dia sepertinya akrab dengan cahaya pelarian ini. Akibatnya, setelah beberapa kilatan cahaya perak, ia mendarat di ruang terbuka di depan semua orang. Seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun muncul, mengenakan kostum Sekte Taiking. Itu adalah Luo Tiancheng. Ada juga pecahan dari susunan dis di tangannya yang berkedip dengan lingkaran cahaya emas samar. Ketika Luo Tiancheng melihat platform batu besar di tengah, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira, lalu dia melirik semua orang yang hadir. Itu kamu, pencuri yang baik, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Petik 2. Ketika dia melihat pria berwajah elang di belakang Sue Pan, matanya tiba-tiba terbakar dengan teriakan keras, dan dia melemparkan pukulan yang merajalela dengan kilatan cahaya perak. Raungan naga bergema di langit saat 2.300 meter naga perak keluar dari lengannya. Mereka berputar-putar di udara, lalu mereka bergegas menuju pria berwajah elang dengan ganas. Dua naga perak itu ganas, dan mereka menyebabkan fluktuasi hebat di ruang angkasa saat mereka maju. Semua orang yang melihat ini terkejut. Beberapa murid sekte kecil dan menengah yang berdiri di dekatnya bahkan lebih terkejut saat mereka buru-buru bersembunyi di daerah terdekat. Sue Pan tidak melakukan apapun untuk menghindar, hanya menatap dingin pada hantu naga perak yang mengaum. Pria berwajah elang di satu sisi mendengus, lalu menjentikkan lengan bajunya. Awan cahaya perak terbang keluar. Itu adalah cermin perak heksagonal kecil dan indah. Itu melepaskan cahaya perak ke naga perak yang mendekat. Dengan ledakan, dua hantu naga perak diganggu oleh cahaya perak. Pada saat ini, pria berwajah elang mengubah gerakannya, dan cahaya perak meledak di udara. Gelombang lingkaran cahaya perak melonjak, menghancurkan dua naga perak dalam sekejap dan menyapu Luo Tiancheng. Luo Tiancheng tampaknya sangat takut dengan gelombang perak ini. Dia mundur 100 meter lebih jauh tanpa berpikir. Namun, dia tampak lebih marah. Dia mengguncang lengannya dan ingin menyerang lagi. Kalian berdua, aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua,
tapi ini adalah pintu masuk tanah warisan. Jika Anda ingin bertarung, pergilah ke tempat lain. Pria yang mengendarai mobil terbang perak dari Sekte Pekerjaan Alam mengerutkan kening, 8 kuda boneka emas memancarkan gelombang cahaya keemasan untuk memblokir semua akibat dari pertarungan mereka. Ketika Luo Tiancheng mendengar kata-kata itu, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Meskipun dia menahan amarahnya, dia masih memelototi pria berwajah elang itu dengan kebencian seolah dia siap untuk bergerak kapan saja. Pria berwajah elang itu meraih cermin perak heksagonal dan mencibir. Dia tidak menempatkan serangan Luo Tiancheng ke matanya sama sekali. Pada saat ini, suara suram datang dengan jelas dari luar lembah di sisi lain. Ternyata sisa 7 pecahan sudah terkumpul. Kedatangan saya tepat pada waktunya. Begitu suara itu terdengar, ada suara keras dari timur lembah. Api ungu bergulir muncul, membawa embusan angin di atas platform batu. Itu mendarat di tanah. Seorang pria dengan rambut ungu keriting yang memiliki sosok tinggi terungkap dari api. Melihat ini, mata Liu Ming berkedut sedikit. Pria berhidung singa berambut ungu ini adalah salah satu murid di sekitar Master Pavilion Biduk, tetapi gadis berambut perak lainnya tidak terlihat. Pada saat yang sama, di alur ke-8 platform batu, aura samar juga menyala. Seluruh lingkaran sepertinya merasakan sesuatu, dan berputar perlahan. Cahaya keemasan di 8 alur sangat bagus. Pola roh emas kecil yang digariskan di sekelilingnya juga menyala secara berurutan. Cahaya keemasan itu menyilaukan. Saat berikutnya, pusaran air kekuatan spiritual melonjak ke langit saat platform batu berputar, menyebabkan udara di lembah terguncang dan berdengung. Pemandangan yang begitu mencengangkan menarik perhatian semua orang yang terkejut dengan kemunculan pria berambut ungu tersebut. Baiklah, tanah warisan akhirnya akan segera dibuka. Wanita berbaju hijau di sebelah Ouyang Qian bergumam. Wanita muda berbaju hijau, yang duduk di samping dengan mata tertutup, juga membuka matanya sedikit, memperlihatkan senyum yang tak terlihat. Melihat situasi ini, orang lain juga menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Dua tuan, tanah warisan akan segera dibuka. Jika Anda ingin bertarung sekarang, Anda akan lebih banyak kalah daripada untung. Jika kalian berdua benar-benar memiliki permusuhan yang dalam, sebaiknya kalian menunggu sampai kami mendapatkan keberuntungan dalam warisan, lalu menyelesaikan skor setelah keluar. Setelah Peng Yue mengalihkan pandangannya dari platform batu, dia melirik Luo Tiancheng dan pria berwajah elang itu lagi dan berkata begitu. Setelah Luo Tiancheng merenung sebentar, merajalela di matanya akhirnya memudar. Dia mengangguk kecil dengan wajah murung. Pria berwajah elang itu mencibir beberapa kali dan meletakkan cermin perak heksagonal di tangannya. Itu adalah momen penting ketika tanah warisan akan segera dibuka, jadi memang bukan waktunya untuk bertarung. Saya tidak menyangka saudara Liu berhasil sampai di sini juga, sangat bagus. Sepertinya tempat ini akan segera ramai. Mata Luo Tiancheng berbalik, dan dia akhirnya melihat Liu Ming di belakang Peng Yue. Sedikit kejutan melintas di matanya. Aku tidak berharap junior fellow apprentice Luo juga mendapatkan sepotong fragmen. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Hubungan antara mereka di Sekte Taiking tidak baik, dan bahkan ada rasa permusuhan. Pada saat ini, bahkan di alam rahasia Tianmen ini, secara alami tidak ada hubungan di antara mereka. Beberapa hari yang lalu, orang dari lembah Sky Biskin ini melakukan serangan diam-diam dan membunuh 2 murid lain yang bersamaku dan mengambil keberuntungan mereka. Saya awalnya ingin memburu orang ini untuk membalas dendam sesama murid saya, tetapi dia lari dari tangan saya. Setelah meninggalkan dunia rahasia, saya akan melaporkannya ke sekte. Sebagai murid dari Sekte Taiking, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Luo Tiancheng melirik Liu Ming lagi, dan bibirnya bergerak sedikit, lalu nyala api perak dinyalakan di tubuhnya. Dengan sekejap, dia mendarat di tempat yang tinggi di dekatnya. Liu Ming menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia melirik pria berwajah elang itu lagi. Meskipun Luo Tiancheng hanya pada tahap awal periode kristalisasi, kekuatannya luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dari 2 rekan murid yang terbunuh, mereka tidak akan terlalu lemah karena mereka dapat berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Kekuatan gabungan dari ketiganya juga tidak sebanding dengan pria berwajah elang, dan dia bahkan membunuh 2 dari mereka. Pria ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Pikiran Liu Ming berubah dengan cepat. Hanya beberapa detik kemudian,
ada 8 lampu pelarian masuk ke lembah saat mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang aneh. Akibatnya, platform batu di lembah hampir dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Ada hampir 30 orang. Bab 788, membersihkan adegan. Beraninya kalian orang biasa-biasa saja memiliki khayalan mendapatkan warisan Tianmen tanpa mendapatkan pecahannya. Pergi sekarang jika kamu ingin hidup. Pria berambut ungu berkata dengan dingin ketika melihat kerumunan di dekat platform batu. Suaranya tidak keras, tetapi sepertinya terpesona dengan semacam seni mistik. Semua orang hanya merasa bahwa kata-katanya sangat menusuk telinga. Ada semburan sensasi kesemutan di telinga mereka. Liu Ming dan anggota lain dari 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar hanya tampak terkejut sesaat. Para murid sekte lain tiba-tiba tampak kesakitan, 2 murid yang lebih lemah jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari telinga mereka. Mengapa kita tidak bisa mewarisi warisan di alam rahasia ini? Kalian hanya lebih beruntung dan menemukan fragmen yang membuka warisan. Seorang pria jangkung dan berotot menggelengkan kepalanya yang pusing dan segera mengatakan ketidakpuasan. Ya, pemuda pendek di samping orang ini juga ikut dengannya. Mendengar kata-kata itu, wajah pria berambut ungu itu berubah muram. Dengan sekejap, pola roh hitam hijau muncul di wajahnya. Saat berikutnya, sosoknya kabur dan muncul di belakang pria jangkung dan berotot, lalu dia mengulurkan tangannya ke dada pria itu. Sebelum si jangkung dan berotot menyadari apa yang terjadi, aura pertahanannya runtuh. Detak jantungnya sedang digali. Pria jangkung dan berotot itu membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian, dia jatuh ke tanah. Pria berambut ungu itu mengencangkan tangannya dan meremas hati menjadi pasta daging. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan galak, "Jika mereka yang hadir ingin memasuki tanah warisan, terima pukulanku. Jika Anda bisa menerimanya, Anda bisa masuk, kalau tidak bisa, hehe, doakan saja sendiri." Begitu dia berbicara, pria berambut ungu itu mengangkat tangannya, dan udara ungu keluar, menghancurkan kunci keberuntungan pada mayat pria jangkung dan kuat itu. Gumpalan ki abu-abu diserap oleh kunci keberuntungannya. Pemuda pendek itu tercengang melihat ini. Dia segera terbang dalam cahaya melarikan diri coklat. Pria berambut ungu mengabaikan ini. Dia mencibir dan muncul di depan Sue Pan yang paling dekat dengannya. Dia menggerakkan lengannya yang dibungkus dengan udara ungu dan meluncurkan fantasi kepalan tangan ungu seukuran tengkorak. Sue Pan tampak terkejut. Saat hendak menyerang, pria berwajah elang itu berdiri di depannya. Orang ini baru saja menyilangkan tangannya, 2 api perak dilepaskan dari lengannya dan berubah menjadi tirai cahaya perak. Bang! Petik 2. Begitu fantasi tinju ungu menghantam tirai cahaya perak, itu runtuh berkeping-keping. Tirai cahaya perak hanya bergetar sedikit, dan itu dipulihkan. Melihat ini, pria berambut ungu itu tidak berhenti sama sekali. Dia berkedip, muncul di depan seorang pria muda berjubah merah dan melemparkan pukulan cepat. Alhasil, pria berjubah merah itu sama sekali tidak melihat pergerakan pria berambut ungu itu, lalu terdorong menjauh sejauh belasan meter. Hatinya meledak di dalam. Sebelum pemuda berjubah merah mati sebelum dia bahkan bisa berteriak. Melihat pria berambut ungu itu begitu kejam, semua orang yang hadir yang tahu bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih rendah segera lari ketakutan. Pria berambut ungu itu masih memiliki senyum menyeringai di wajahnya, tetapi dia tidak mengejar mereka yang melarikan diri. Dia menjentikkan jarinya dan meluncurkan angin kencang untuk menghancurkan kunci keberuntungan pemuda berjubah merah. Setelah menyerap setengah dari keberuntungan, dia muncul di depan wanita muda dengan pakaian hijau dari Akademi Haoran. Dia sama sekali tidak tergerak oleh gerakan brutal pria berambut ungu itu. Sebaliknya, dia tersenyum dengan api merah berkedip di matanya. Pria berambut ungu melihat ini, tapi ekspresinya sedikit berubah. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia bahkan tidak melakukan serangan. Sebaliknya, dia muncul di depan seorang pria muda dengan alis tebal dan kulit gelap dan melemparkan pukulan. Pria muda dengan alis tebal siap untuk itu. Sebuah perisai hitam muncul di depan dengan kilat. Bayangan ungu pas menembus perisai. Pria muda dengan alis tebal itu berteriak. Tubuhnya ditinju, dan kepalanya sudah hancur. Dengan cara ini, setelah sosok pria berambut ungu membunuh 4 murid bodoh berturut-turut, hanya murid sekte besar yang berani tinggal di sini. Pada saat ini, pria berambut ungu muncul di depan pria muda dengan mobil perak dari Sekte Pekerjaan Alam.
Pria muda dengan mobil perak mendengus dan melambaikan satu tangan. Sebuah lampu hijau meledak dari lengan bajunya dan berubah menjadi dua boneka penyu hijau raksasa berukuran 30 meter. Tanda hijau berkedip di punggung mereka, memancarkan aura yang luas. Pria berambut ungu itu sedikit tercengang. Dia hanya melihat kura-kura raksasa tanpa menyerang. Dia kemudian muncul di depan seorang pria muda berjubah abu-abu dengan wajah khawatir. Sebuah piringan bundar kuning di depan pemuda berjubah abu-abu tumbuh hingga berukuran 10 meter. Ada patung kuning di piringan bundar yang terlihat mirip dengan perisai bumi tebal Liu Ming. Ada dampak teredam. Cahaya ungu melonjak ke langit. Segera setelah bayangan kepalan tangan ungu mendekati piringan kuning, api kuning pada perisai kayu menyebar. Setelah getaran hebat, tanda tinju yang jelas tercetak pada risiko bulat, tetapi itu tidak pecah. Namun, pemuda berjubah abu-abu tidak tahan dengan kekuatan yang begitu kuat. Dia terlempar ke belakang sejauh 100 meter, dan dia menatap takut pada pria berambut ungu dengan darah keluar dari mulutnya. Pria berambut ungu mengangkat kepalanya dan melirik orang ini, lalu dia berkedip. Saat berikutnya, pria berambut ungu akhirnya muncul di sisi Liu Ming. Kalian adalah yang terakhir. Siapa yang mau pergi duluan? Pada saat ini, pria berambut ungu itu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Setelah melirik Liu Ming dan yang lainnya, dia memelototi Luo Tiancheng. Biarkan aku belajar tentang kekuatan magis paviliun biduk. Kemarahan Luo Tiancheng belum hilang, jadi dia maju selangkah dan berkata dengan dingin. Sangat baik. Kemudian, hantu tinju raksasa yang dikelilingi oleh udara ungu menyerang Luo Tiancheng dengan tenang. Luo Tiancheng tidak menunjukkan rasa takut. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat dia melemparkan pukulan juga. Ada raungan harimau yang memekakkan telinga, dan hantu kepala harimau perak melesat keluar dan mengenai hantu tinju ungu. Suara yang mencengangkan. Setelah lampu ungu dan perak bergabung bersama untuk sementara waktu, fantasi ikan runtuh dan hantu kepala harimau perak masih meledak pada pria berambut ungu. Pria berambut ungu itu tertawa dan mengangkat tangannya bukannya mundur. Awan ungu besar keluar dari lengan bajunya, menarik bayangan kepala harimau ke dalamnya seperti pusaran air. Baik sekali. Sekte Taiking layak menjadi 4 sekte kuno. Murid mereka memang luar biasa. Pria berambut ungu melambai dengan satu tangan, dan awan ungu menghilang. Dia memuji Luo Tiancheng dengan sedikit kegembiraan di matanya. Luo Tiancheng mendengus, masih memelototi pria berambut ungu itu. Pria berambut ungu itu tidak banyak bicara, lalu dia melemparkan pukulan ke Ouyang Sisters yang tidak jauh dari situ. Ouyang Qian dan wanita berbaju hijau berteriak dan mengangkat satu tangan secara bersamaan. Lampu hijau dan cahaya ungu diluncurkan, melawan fantasi tinju. Setelah sedetik, fantasi tinju besar menembus lampu dan bergegas menuju para suster. Wajah cantik Ouyang Qian menjadi dingin. Dia tidak membuat gerakan yang jelas, tapi cahaya pedang yang jelas melintas di depannya. Bayangan tinju ungu yang tampaknya mengesankan itu terpotong menjadi dua dalam sekejap, berubah menjadi dua awan udara ungu dan dengan cepat hanyut. Pria berambut ungu itu mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Liu Ming. Satu lagi dari Sekte Taiking. Baik sekali. Saya selalu mendengar bahwa Sekte Taiking memiliki jumlah sekte terbesar di antara 4 sekte kuno umat manusia, tetapi mereka semua adalah pembudidaya biasa. Hari ini, apa yang saya lihat benar-benar berbeda dari rumor. Biarkan saya mencoba keterampilan Anda juga. Petik 2. Setelah pria berambut ungu selesai berbicara, matanya bersinar. Pola roh hitam hijau di wajahnya diperbesar. Setelah suara berderak, lengannya yang membesar mencakar Liu Ming. Liu Ming hanya tersenyum sedikit. Dia hanya berdiri diam, dan dengungan yang jelas terdengar saat pedang terbang emas terbang keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi hantu pedang emas 80 meter dan menyerang pria berambut ungu. Pria berambut ungu itu hanya melihat kilatan cahaya keemasan dengan niat pedang yang luar biasa. Sebelum hantu pedang besar itu benar-benar mengenainya, hawa dingin yang menggigit menyerangnya terlebih dahulu. Pria berambut ungu itu tercengang. Dia tiba-tiba menarik cakarnya, memutar tubuhnya dan menghindari serangan ini. Boom! Petik 2. Fantasi pedang emas menghilang, dan ada tanda yang dalam lebih dari 100 meter di mana pria berambut ungu itu awalnya berdiri. Orang-orang di dekatnya sedikit tercengang. Haha, sepertinya paviliun biduk perlu mengumpulkan informasi tentang kalian semua lagi. Pria berambut ungu itu tersenyum senang bukannya marah setelah melihat ini,
lalu dia terbang menuju Peng Yue. Peng Yue menghela nafas saat dia berharap ini akan terjadi. Dia menamparkan pinggangnya dengan satu tangan, dan cahaya keemasan samar melilitnya. Armor emas muncul di tubuhnya dengan sekali klik. Bab 789-3 terowongan. Permukaan baju besi ini ditutupi dengan pola perak halus, dan ada beberapa duri tajam di titik-titik vital. Pada saat yang sama, dua silinder merah muncul di bahu. Ini sebenarnya adalah bagian dari armor pertempuran mekanis. Pria berambut ungu itu menyipitkan mata melihat ini. Puf-puf, dua sinar lampu merah diluncurkan pada fantasi tinju. Serangan itu membatalkan satu sama lain. Hehe, hal-hal yang dibuat oleh Sekte Pekerjaan Alam benar-benar luar biasa. Sangat bagus, semua orang yang hadir sekarang memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan, tetapi setelah masuk, Anda akan bertanggung jawab atas kematian Anda sendiri. Pria berambut ungu itu berhenti menyerang Peng Yue lagi, dan dia kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Dia berkata sambil mencibir, lalu dia mengeluarkan fragmen warisan emas dari pinggangnya. Mendengar ini, Liu Ming melihat sekeliling. Ada 11 orang yang tersisa di tempat. Tidak termasuk dia, ada Peng Yue, Sue Pan, pria berwajah elang, Ouyang Sisters, dan pria muda dengan mobil perak dari Sekte Pekerjaan Alam, wanita muda berbaju hijau dari Akademi Haoran, Luo Tiancheng, pria berambut ungu, dan pria berjubah abu-abu yang menggunakan dis untuk menahan serangan pria berambut ungu itu. Kecuali dia dan Peng Yue, duo Sky Biskin Valley, Ouyang Sisters yang berbagi fragmen warisan, sisanya memiliki fragmen mereka sendiri. Karena seorang pria yang merasa benar sendiri, dia telah menunda kita banyak waktu. Cepat dan buka tanah warisan ini. Luo Tiancheng menatap pria berambut ungu itu dengan tatapan dingin. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan pecahan emas terbang ke alur di platform batu. Pria berambut ungu itu hanya tersenyum sebagai jawaban. Dia juga memasukkan fragmen lain ke dalam alur. Saat orang-orang lainnya bersiap untuk membuang pecahan itu satu persatu, gas hitam yang menekan datang dari kejauhan dengan siulan keras. Melihat ini, mereka semua mengerutkan kening. Melihat gas hitam yang agresif, jelas bahwa kekuatan orang yang masuk itu luar biasa. Sekarang tanah warisan akan segera dibuka, mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Saya melihat fenomena aneh di langit dari jauh. Hehe, saya tidak berharap itu menjadi tanah warisan. Gas hitam datang di atas platform batu, dan suara serak terdengar. Kemudian, setelah gas hitam mengembun, seorang murid jelek dari Sekte Mistis Iblis dengan mata kecil dan hidung terkulai muncul. Sudah ada cukup banyak orang untuk tanah warisan ini. Karena kamu tidak memiliki bagian warisan, kamu harus pergi secepat mungkin, pria berambut ungu berkata dengan lemah. Meskipun murid Demon Mistik Sekte lemah, tidak ada yang ingin bagian mereka dibagi oleh orang lain lagi. Oh, fragmen warisan. Murid jelek dari Demon Mistik Sekte tersenyum mengerikan, lalu dia dengan cepat melirik semua orang yang hadir. Ketika dia melihat pria berjubah abu-abu, dia berguling ke arahnya dalam angin hitam. Kamu, pria berjubah abu-abu terkejut. Dia hanya bisa mengibaskan lengan bajunya untuk buru-buru membuang dis, lalu dia benar-benar kewalahan oleh angin hitam yang tiba-tiba. Pada saat berikutnya, angin hitam melonjak dengan kencang, dan siulan tajam keluar dari waktu ke waktu. Setelah teriakan yang mengerikan, sesosok mayat terlempar keluar dari angin hitam. Itu adalah pria berjubah abu-abu barusan. Setelah angin hitam memudar, murid jelek Demon Mistik Sekte muncul lagi. Ada fragmen warisan emas di tangannya, dan kabut abu-abu juga melonjak ke kunci keberuntungannya. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk? Pemuda jelek itu mengangkat pecahan di tangannya dan berkata dengan muram kepada semua orang. Ketika orang-orang yang hadir melihat murid Demon Mistik Sekte ini membunuh seorang kultivator tahap kristalisasi kemudian hanya dengan satu gerakan, mereka semua tergerak. Mata pria berambut ungu itu bersinar dengan cahaya dingin, tetapi kembali normal pada saat berikutnya. Dia berkata dengan ringan, "Karena kamu mendapatkan fragmen warisan, tentu saja kamu bisa." Yah, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kenapa kalian masih berbicara? Percepat. Saya mendengar bahwa bahkan jika Anda dapat memasuki tanah warisan, Anda harus mengambil lapisan tes sebelum Anda bisa mendapatkan manfaat dari itu. Ouyang Qian berbicara kepada semua orang, lalu dia melepaskan fragmen emas dari lengan bajunya. Melihat ini,
Peng Yue dan yang lainnya juga membuang fragmen warisan ke dalam alur satu demi satu. Ketika pemuda jelek itu melemparkan potongan terakhir dari fragmen warisan ke dalam alur, seluruh lingkaran sihir tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Jimat 5 warna besar melintas di tengah, lalu lapisan tirai cahaya keemasan runtuh sedikit demi sedikit. Seluruh lembah bergetar sedikit. Dengan suara memekakkan telinga, platform batu besar perlahan-lahan tenggelam di bawah tanah. Setelah benar-benar tenggelam di tanah, susunan besar berubah menjadi cahaya keemasan yang diproyeksikan ke dinding batu di belakang platform batu. Lampu hijau berkedip di permukaan dinding batu ini. Setelah situasi ini berlangsung selama sekitar 15 menit, lampu hijau akhirnya menghilang, dan seluruh lembah berhenti bergetar. Tiba-tiba, lubang selebar 40 meter dan tinggi 10 meter terbuka di dinding gunung. Itu tampak seperti pintu masuk yang mengarah ke jurang maut. Bagian dalamnya gelap gulita, dan tidak dapat dideteksi dengan pikiran surgawi. Oke, pintu masuk ke alam rahasia telah dibuka, ayo pergi. Setelah pria berambut ungu itu tertawa, lalu dia melompat lebih dulu. Luo Tiancheng mendengus dan terbang juga. Dia tidak mau berada di belakang. Ketika semua orang melihat ini, mereka berubah menjadi berbagai lampu pelarian dan bergegas ke dalam lubang. Melihat ini, Liu Ming tersenyum sedikit dan terbang langsung ke awan hitam. Ketika Peng Yue memasuki gua terakhir, lembah itu tiba-tiba bergetar lagi, dan lubang itu perlahan-lahan tertutup seperti tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, Liu Ming dan yang lainnya sudah berada di terowongan batu hijau yang panjang. Meskipun mereka menyadari bahwa pintu masuk di belakang mereka tertutup, mereka semua menutup mata. Mereka menjaga jarak satu sama lain saat terbang. Pada saat yang sama, mereka juga memeriksa lingkungan sekitarnya. Terowongan ini lebarnya hanya 10 meter yang hanya bisa menampung 2 orang untuk berdiri berdampingan. Terowongan itu gelap gulita, dan pikiran surgawi hanya bisa meninggalkan tubuh sejauh belasan meter. Namun, mereka yang masuk memiliki pikiran yang tenang, jadi mereka hanya bergerak maju dengan hati-hati tanpa berbicara. Di terowongan yang begitu sempit, jika seseorang tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, itu tidak dapat dipertahankan dengan mudah. Karena itu, mereka menjaga jarak belasan meter satu sama lain. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1000 meter, sebuah gerbang batu yang memancarkan cahaya abu-abu muncul di depan semua orang. Semua orang mendarat di depan gerbang batu dan melihat sekeliling. Gerbang batu ini tingginya 80 meter dan tertutup rapat. Ada selusin rune abu-abu berkeliaran di atasnya. Ada aura dingin yang keluar darinya. Liu Ming melonjak kekuatan spiritual ke matanya, tapi dia tidak bisa melihat melalui gerbang batu sama sekali. Dia mencoba melepaskan pikiran surgawinya, tetapi itu sia-sia. Gerbang itu jelas memiliki pesona khusus. Liu Ming tidak terlalu terkejut tentang ini. Jika gerbang batu tidak memiliki pesona, itu akan menjadi aneh. Setelah pria berambut ungu selesai menilai gerbang batu, dia mencibir dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak segera. Boom! Petik 2. Gerbang batu yang tampaknya berat itu dengan mudah didorong terbuka, dan ada cahaya putih kabur di belakangnya. Tidak ada yang bisa dilihat di dalam gerbang. Benar saja, itu adalah gerbang teleportasi. Pria berambut ungu itu menunjukkan kepuasan, lalu dia memimpin untuk melompat masuk. Rune abu-abu gerbang batu melintas, dan dia menghilang ke dalam cahaya putih. Melihat ini, Luo Tiancheng pergi ke gerbang dengan pelangi perak. Segera setelah itu, murid jelek dari Demon Mystic Sekte, pria berwajah elang, Sue Pan, pria muda dengan mobil perak, wanita muda dengan pakaian hijau dari Akademi Haoran, dan Ouyang Sisters semua masuk satu demi satu. Setelah Liu Ming memegang tebal Earth Shield di tangannya secara diam-diam, dia segera menginjak dan terbang ke gerbang batu. Begitu dia terbang ke gerbang batu, penglihatannya menjadi gelap. Setelah aliran udara di sekitarnya jatuh, dia muncul di ruang berkabut. Dia tidak bisa melihat terlalu jauh dari kabut. Pria berambut ungu, pemuda jelek dari Demon Mystic Sect, pria berwajah elang dan yang lainnya, semuanya berdiri tidak jauh. Mereka juga melihat sekeliling. Tidak butuh waktu lama bagi Liu Ming untuk berdiri diam, dan Peng Yue muncul dari gugusan cahaya abu-abu 30 meter di dekatnya. Dengan penampilannya, kabut abu-abu di sekelilingnya berguling dengan keras, dan kemudian dengan cepat runtuh. Liu Ming mendongak dan melihat bahwa setelah kabut abu-abu menghilang, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba tidak terhalang.
Ternyata itu adalah hamparan tanah datar hitam yang luas. Ini adalah tempat warisan. Bukankah tidak ada apa-apa di sini? Sama seperti semua orang bingung, seseorang bergumam. Setelah suara itu terdengar, ledakan suara klik datang di bawah tanah. Pada saat berikutnya, cakram batu giok tanpa cacat dengan ketinggian 1000 meter perlahan naik dari tanah. Begitu cakram batu giok yang sempurna keluar dari tanah, ia terus terangkat hingga berjarak 100 meter dari tanah. Setelah sedikit getaran, cakram batu giok itu berkedip dalam cahaya putih, 3 terowongan melingkar putih perlahan muncul. Masing-masing berukuran 30 meter. Sepertinya bisa memuat 4 orang sekaligus. Semua orang tampak tidak yakin setelah melihat situasi ini. Bab 790, Seleksi. Liu Ming menatap tajam. Di atas terowongan pertama, itu diukir dengan tanda matahari oker. Di dalam terowongan ada semburan cahaya merah panas yang bersinar terus-menerus. Terkadang, beberapa semburan magma panas meluap dari tepi terowongan. Sekilas, itu sangat berbahaya. Di atas terowongan kedua, bulan yang cerah terukir di atasnya. Pintu masuk terowongan ditutupi dengan cahaya bulan yang dingin, dan cahaya perak putih tersebar secara acak. Meskipun sedikit dingin, aura darinya sangat damai. Setidaknya, itu jauh lebih ringan daripada api merah yang disemprotkan oleh terowongan matahari merah pertama. Adapun terowongan ketiga, bintang-bintang yang mempesona terukir di atasnya. Bagian dalam terowongan juga bersinar dengan bintang-bintang, tampak sangat misterius. Dari kejauhan, ketiga terowongan itu berkelok-kelok ke tempat atau kedalaman yang tidak diketahui. Ada 3 pintu masuk. Apakah itu membiarkan kita membuat pilihan? Mata pria berambut ungu itu bersinar terang saat dia berkata sambil mencibir. Wajah orang lain juga menunjukkan ekspresi berpikir. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya untuk sementara waktu. Pria berambut ungu tidak terkejut dengan ini. Dia hanya melihat bolak-balik di 3 terowongan. Liu Ming juga dengan hati-hati melihat ketiga terowongan aneh di piringan batu giok tanpa cacat, mencoba mencari tahu sesuatu. Baru saja, dia telah melepaskan pikiran surgawi ke dalam terowongan pertama, tetapi kekuatan tolak memaksanya keluar dengan keras. Hal yang sama berlaku untuk 2 terowongan lainnya. Ketiga terowongan dapat dideteksi dengan pikiran surgawi. Apa yang ada di sana? Peng Yue berjalan mendekati Liu Ming dan berkata dengan lembut. Meskipun suaranya sangat lembut, dia tidak menggunakan transmisi suara, jadi semua orang yang hadir secara alami akan mendengarnya. Ketika pria berambut ungu mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tersenyum bangga. Dia datang ke cakram batu giok yang sempurna dalam sekejap. Yang lain tidak mengerti apa yang akan dilakukan pria berambut ungu itu. Mereka hanya melihat ke atas. Pria itu berteriak, dan pola roh hitam hijau muncul di telapak tangan kanannya. Dia melambaikan telapak tangannya ke depan, 3 kabut hitam hijau diluncurkan dan dipadatkan menjadi 3 bayangan manusia mini dengan pola roh hitam hijau. 3 manusia mini hanya seukuran kepalan tangan. Tubuh mereka terlihat sangat kabur, dan kekuatan spiritual mereka berfluktuasi sangat lemah. Mereka akan tertiup angin kapan saja. Pergi. Pria berambut ungu mengucapkan sepatah kata, 3 manusia mini membungkuk dan terbang ke 3 terowongan. Adegan aneh seperti itu membuat semua orang menahan napas. Setelah hanya 3 detik, terdengar bunyi, bip, samar dari terowongan pertama. Cahaya merah menyilaukan mengalir di dalam, tetapi kembali normal beberapa saat kemudian. 2 terowongan lainnya tidak mengalami perubahan. Liu Ming tergerak saat dia melihat pria berambut ungu itu. Pada akhirnya, pria itu tertawa dan menghentikan gerakan itu. Dia dikelilingi dengan pola roh hitam hijau saat dia menghilang ke terowongan pertama. Semua orang terkejut, dan mereka saling memandang. Sepertinya pria berambut ungu itu telah menjelajahi beberapa rahasia dari 3 terowongan, jadi dia berani membuat pilihan begitu cepat. Setelah pria berambut ungu masuk, pintu masuk tiba-tiba beriak seperti air, dan menyusut 1 ukuran. Pada saat ini, sosok Luo Tiancheng bergerak. Setelah sosoknya bergoyang, dia juga melintas ke terowongan pertama. Setelah dia masuk, pintu masuk terowongan menyusut lagi, dan itu hanya hampir setengah dari ukuran aslinya. Sepertinya ada batasan jumlah orang yang bisa masuk ke setiap terowongan, jadi terowongan matahari bisa masuk paling banyak 2 orang. Peng Yue berkomunikasi dengan Liu Ming menggunakan transmisi suara. Liu Ming mengangguk tanpa suara. Mereka yang hadir tentu saja melihat perubahan yang jelas ini juga.
Terowongan mana yang dipilih Brother Liu? Peng Yue terus bertanya melalui transmisi suara. Karena jumlah orang yang memasuki setiap terowongan terbatas, yang terbaik adalah membuat keputusan lebih awal. Saya juga bingung, tapi karena ini adalah tempat warisan, 3 terowongan ini harus memiliki pertemuan yang berbeda, Liu Ming perlahan berkata dengan ekspresi termenung. Pada saat ini, wanita muda dengan pakaian hijau dari Akademi Haoran melayang dan mendarat di depan 3 terowongan. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak bergerak maju secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum pada pemuda jelek terdekat dan bertanya, "Tuan, terowongan mana yang ingin Anda tuju?" Pemuda jelek itu sedikit terkejut ketika mendengar pertanyaan tiba-tiba dari wanita muda berbaju hijau, tetapi dia langsung mencibir dengan tatapan aneh. Dia jelas tidak ingin mengganggu wanita ini. Melihat ini, wanita muda berbaju hijau itu tidak marah. Setelah tersenyum, dia melintas ke pintu masuk dengan pola bulan yang cerah. Setelah pemuda jelek itu melihat dalam-dalam ke belakang wanita muda berbaju hijau, dia malah terbang ke terowongan pertama. Di sisi lain, setelah pria berwajah elang berbicara dengan suepan untuk beberapa kata, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya putih membawanya ke terowongan dengan pola bulan yang cerah. Setelah wanita muda berpakaian hijau, pria berwajah elang dan suepan memasuki terowongan bulan yang cerah, pintu masuk terowongan segera menyusut ke ukuran yang memungkinkan 1 orang. Melihat ini, Peng Yue menarik napas dalam-dalam, berjalan ke pemuda dengan mobil perak, dan berkomunikasi dalam diam. Pria muda dengan mobil perak itu mengangguk dengan senyum palsu, lalu dia masuk ke terowongan bulan. Begitu pemuda itu memasuki terowongan, pintu masuk terowongan berdesir dan menghilang di atas cakram batu giok yang sempurna. Akibatnya, hanya Peng Yue, Liu Ming dan Ouyang Sisters yang tersisa di tempat kejadian. Di atas cakram giok, terowongan bulan telah ditutup sepenuhnya, dan terowongan matahari hanya dapat menampung 1 orang. Belum ada yang memilih terowongan yang penuh dengan pola bintang. Melihat ini, Liu Ming menyipitkan mata dan merenung sejenak, lalu dia melangkah keluar dan menuju ke pintu masuk terowongan yang penuh dengan pola bintang. Secara kebetulan, Peng Yue berkedip dan datang di depan pintu masuk terowongan ini. "Pak, Liu juga memilih cara ini. Kebetulan sekali. Kemudian saya hanya akan mengikuti saudara Liu. Ini adik perempuan saya, Ouyang Qin. Setelah memasuki terowongan, kita harus menyusahkan Tuan Liu untuk menjaga kita." Ouyang Qian tertawa ketika melihat ini, dan dia berjalan dengan wanita berpakaian hijau. Wanita berpakaian hijau itu melirik Liu Ming dan Peng Yue, lalu dia menurunkan matanya dengan wajah dingin. "Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku." Liu Ming melirik wanita berpakaian hijau dan berkata dengan lemah. Ouyang Qian hanya tersenyum padanya. Pada saat ini, Peng Yue sudah menghilang ke dalam terowongan. Liu Ming mengikuti Peng Yue di belakang dan terbang ke cahaya bintang. Setelah Ouyang Qian dan wanita berbaju hijau juga memasuki terowongan cahaya bintang, ada suara gemuruh. Piringan giok setinggi 1000 meter runtuh, berubah menjadi kabut. Setelah mereka berempat memasuki terowongan cahaya bintang, hanya ada cahaya bintang yang menyilaukan di sekitar mereka seolah-olah mereka berdiri di langit berbintang. Begitu Liu Ming memasuki terowongan, dia merasakan pedang terbang roh sejati bergetar di tubuhnya, dan dia merasa nyaman di hatinya. Alasan mengapa dia memilih terowongan ini justru karena Void Sword ditempa dengan pemurnian magnet astral, sehingga memiliki kemampuan tertentu untuk mengontrol kekuatan bintang. Dia tidak tahu mengapa tempat warisan mengatur 3 terowongan ini, tetapi dibandingkan dengan 2 terowongan lainnya, memilih yang ini mungkin merupakan pilihan terbaik. Setelah mereka tinggal di tempat untuk sementara waktu, mereka terus bergerak maju. Terowongan di sini sama dengan yang sebelumnya. Pikiran surgawi hanya berjarak belasan meter dari tubuh mereka, jadi mereka secara alami tidak berani berjalan terlalu cepat. Setelah sekitar 15 menit, mereka sampai di aula persegi berukuran 200 meter. Sekarang mereka ada di sini, bahkan jika ada bahaya di depan, mereka tidak punya cara untuk mundur. Mereka dengan hati-hati berjalan ke aula. Ketika wanita berpakaian hijau melangkah ke lobi untuk terakhir kalinya, terowongan cahaya bintang di belakang runtuh dalam sekejap, dan pintu keluar terowongan menghilang seketika. Meskipun semua orang terkejut, tidak ada yang benar-benar terlihat panik. Setelah saling memandang, mereka mulai melihat sekeliling. 4 dinding tempat ini semuanya terbuat dari batu hijau, dan bagian dalamnya kosong. Kecuali pintu yang mereka masuki,
tidak ada pintu lain. Bagian atas aula dihiasi dengan beberapa batu bulan, memancarkan cahaya putih. Mungkinkah ini akhir dari tempat ini? Tampaknya hanya ruang batu biasa. Peng Yue melirik ke seberang kamar batu, dan dia berkata dengan sedikit kecewa. Ouyang Qian melihat sekeliling dengan ekspresi keraguan di matanya, dan Lu Ouyang Qin juga sedikit mengernyit. Apakah saudara Liu menemukan rahasia ruangan ini? Ouyang Qian tiba-tiba bertanya pada Liu Ming setelah memikirkannya. Nona Ouyang menyanjung saya. Kalian semua tidak bisa memikirkan apapun, bagaimana saya bisa? Liu Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi sedikit kejutan muncul di hatinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan bintang-bintang di sini sebenarnya sedikit lebih kaya daripada di terowongan bintang. Sayangnya, ada juga pesona untuk memblokir pikiran surgawi, jika tidak, dia bisa menyelidiki lebih lanjut. Tepat ketika beberapa orang bingung, ada suara teredam di tengah aula. Empat bereaksi dengan cepat, mereka buru-buru melompat karena kaget. Saat berikutnya, tanah secara bertahap terbelah setelah getaran hebat. Sebuah kolam air bundar muncul di tanah. Mereka tercengang oleh adegan ini. Air di kolam itu tidak jernih dan transparan, tetapi cairan perak kental. Lebih menakjubkan lagi, ada banyak bintang di kolam air. Bab 791, Pasir Sungai Bintang, Vajra Sarira, dan cairan glasir 7 warna. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa garis bintang redup di kolam itu saling terhubung dengan cara yang sangat misterius, membentuk susunan-susunan yang misterius. Dengan pergerakan bintang yang terus-menerus, pola naga biru besar mulai perlahan muncul di susunan cahaya bintang. Itu tampak garang dan megah. 7 rumah naga Azure. Ouyang Qian berseru setelah melihat perubahan bintang di kolam air. Wanita berbaju hijau di sampingnya juga menyadarinya. 7 rumah naga Azure, ini sebenarnya susunan kuno ini. Peng Yue bergumam dengan gembira. Dia rupanya mendengar nama arai ini juga. Liu Ming tampak kosong karena dia belum pernah mendengar tentang susunan ini. Dia tidak memiliki penelitian mendalam tentang arai. Dia hanya mempelajarinya sedikit untuk tujuan penempaan. Pada saat ini, kolam air perak tiba-tiba berfluktuasi bersama, dan deretan kata-kata cahaya perak muncul dari udara tipis. 7 rumah Azure Dragon, bintang-bintang berubah menjadi bentuknya, fondasinya adalah misteri, yaitu 7 misteri. Hanya mereka yang memahami perubahan susunan ini yang dapat memasuki level berikutnya. Orang pertama yang mengerti bisa mendapatkan sekantong ekstra pasir sungai bintang. Petik 2. Melihat ini, napas mereka tiba-tiba menjadi berat. Pasir sungai bintang adalah bahan tempa yang telah lama punah di benua langit tengah. Itu hanya disebutkan dalam buku-buku kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Menurut rumor, bahan ini diproduksi di galaksi kosong. Itu adalah bahan terbaik untuk memaksa senjata ajaib terbaik. Hadiah dari alam rahasia Tianmen benar-benar tidak sepele. Kata-kata perak kecil melintas dengan cepat, dan Liu Ming dan yang lainnya tiba-tiba merasa santai. Pikiran surgawi mereka bisa dilepaskan sekarang. Tiba-tiba, beberapa orang terkejut dan senang. Mereka buru-buru duduk di sekitar kolam air dan mencoba memahami berbagai perubahan dari 7 rumah Azure Dragon. Pada saat yang sama, di ujung terowongan matahari emas. Pria berambut ungu itu berdiri dengan bangga. Sebuah istana emas yang tinggi dan megah tiba-tiba muncul di tengah suara gemuruh. Istana megah ini berwarna emas. Tingginya 100 meter dan lebarnya 100 meter. Itu adalah bangunan yang sangat besar, tetapi terlihat sangat khusyuk dan megah. Gerbang istana tertutup rapat, memberi orang perasaan jera. Swoosh, di belakang pria berambut ungu, sesosok berkabut perak mendekat. Luo Tiancheng perlahan muncul dari cahaya perak. Dia berdiri 100 meter di sebelah kiri istana emas. Pria berambut ungu itu hanya mengangkat matanya dan melirik Luo Tiancheng dengan samar, lalu dia membuang muka, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Bang, bayangan hitam mendarat, itu adalah murid jelek dari Demon Mystic Sect. Pria berambut ungu menoleh dan melirik murid jelek dan Luo Tiancheng, lalu bertanya. Selain kalian berdua, apakah ada orang lain yang datang dari terowongan ini? Tepat setelah dia berbicara, gerbang istana emas secara bertahap terbuka dengan suara klik. Tampilan interior istana terungkap. Baik sekali. Sepertinya hanya ada 3 dari kita. Pria berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan dia bergegas maju dengan cepat ke dalam istana emas.
Luo Tiancheng dan murid jelek dari Demon Mystic Sekte saling memandang dan juga terbang ke Istana Emas. Tepat setelah mereka bertiga memasuki aula, pintu aula perlahan tertutup kembali, dan suara keras langsung menyebar ke seluruh aula. Pria berambut ungu pertama kali memasuki aula. Setelah melihat sekeliling, dia bisa melihat seluruh gambar aula emas. Aula emas yang megah itu kosong dengan 3 pilar emas yang menopang seluruh atap. Di bawah setiap pilar ada futon emas, dan ada lonceng emas besar tergantung di atasnya. Pria berambut ungu itu melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya ke dinding yang menghadap ke depan. Di dinding, ada garis font kuno di seluruh dinding. Akan ada beberapa rune aneh yang tercampur dalam font. Tampaknya merekam seni mistik rahasia. Setelah suara siulan samar datang dari belakang, Luo Tiancheng dan pemuda jelek dari Sekte Mistis Iblis juga muncul satu demi satu. Saat mereka mendarat, mereka juga memperhatikan teks di dinding. Pada saat ini, lonceng emas di atas kepalanya mulai naik secara otomatis tanpa angin. Ada bunyi lonceng aneh yang bisa menembus jauh ke dalam hati orang-orang seperti nyanyian Sansekerta dan lonceng pagi dan genderang petang. Mereka bertiga terkejut saat mereka melihat ke udara. Saat bel berbunyi, teks cahaya keemasan samar muncul satu persatu, dan mereka diatur dengan rapi. Hanya mereka yang memahami seni mistik Buddhis yang tercatat di dinding yang dapat memasuki tingkat berikutnya, dan mereka yang pergi lebih dulu akan menerima harta rahasia Buddhis tambahan, sebuah Vajra Sarira. Vajra Sarira. Pria berambut ungu dan Luo Tiancheng terkejut setelah mendengar itu, kemudian kegembiraan yang berapi-api tersulut di mata mereka. Pemuda jelek itu juga mengungkapkan sedikit keserakahan di wajahnya. Teknik Buddhis paling fokus pada pelatihan fisik. Dikatakan bahwa hanya beku yang tercerahkan yang telah melatih tubuh yang tidak dapat dihancurkan yang akan memiliki Vajra Sarira di tubuhnya setelah meninggal. Selain itu, umat Buddha tidak memiliki keinginan, sehingga umur mereka umumnya lebih lama dari pembudidaya biasa. Apalagi mereka lebih suka bermeditasi sampai akhir hayat di tempat yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu, Vajra Sarira jarang ditemukan. Omong-omong, jika seorang kultivator memperoleh harta rahasia Buddhis ini, dia mungkin dapat memperoleh sebagian dari kekuatan tubuh yang tidak dapat dihancurkan setelah mengkonsumsi Vajra Sarira. Dia bahkan bisa mengintip teknik fisik Buddhis yang merupakan harta sejati bagi para pembudidaya fisik. Setelah ketiganya menarik pandangan mereka saling melirik dengan permusuhan yang jelas, 3 aura besar bertabrakan di udara, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Di mata Luo Tiancheng, gumpalan cahaya perak dingin yang aneh melintas. Dia sudah lama tidak senang dengan pria berambut ungu, dan Sekte Mistis Iblis bahkan menyergapnya sebelum konvensi Tianmen dimulai. Mereka sudah memiliki permusuhan satu sama lain, jadi dia bisa menyelesaikan skor di sini. Pemuda jelek dari Demon Mystic Sekte tampak sedikit kusam, tetapi gas hitam secara bertahap muncul di wajahnya. Pola roh hijau tua di wajah pria berambut ungu itu membayang, tapi segera mereda. Dia berkata perlahan. Kalian juga sudah melihatnya. Di atas dikatakan bahwa orang pertama yang telah mengembangkan seni mistik dapat memasuki tingkat berikutnya dan mendapatkan Vajra Sarira. Di level berikutnya, mungkin ada lebih banyak harta langka, jika kita bertarung di sini, terlepas dari hasilnya, kita mungkin menunda banyak waktu yang akan membuat kita jauh di belakang orang-orang di 2 terowongan lainnya. Itu masuk akal. Luo Tiancheng mengerutkan kening. Setelah wajahnya berubah 2 kali, aura yang menekan darinya perlahan menjadi tenang setelah mendengus. Pemuda jelek itu tampak berpikir, lalu gas hitam di wajahnya juga menghilang tanpa suara. Melihat ini, pria berambut ungu itu tidak banyak bicara. Dia berjalan langsung ke pilar Istana Emas Pusat, duduk bersila di atas futon emas dan menatap tajam ke dinding depan. Luo Tiancheng dan pemuda jelek Demon Mystic Sekte saling memandang dengan hati-hati, dan mereka duduk bersila di depan pilar Istana Emas di kiri dan kanan dan mulai memahami. Untuk sementara, aula emas yang kosong menjadi lebih sunyi. Meskipun ketiganya fokus untuk memahami seni mistik, mereka masih saling menjaga. Suasana tampak cukup canggung. Di ujung terowongan bulan, pria berwajah elang Sky Biskin Valley, Sue Pan, pria muda dengan mobil perak dari Sekte Pekerjaan Alam dan wanita muda berbaju hijau dari Akademi Haoran berdiri berdampingan di depan, dari Istana Perak. Setelah patah, lembut terdengar, gerbang kastil perak perlahan terbuka dan mengungkapkan sebuah jalan. Kultivator Biskin berwajah elang dan Sue Pan terbang ke kastil terlebih dahulu,
lalu dua lainnya juga mengikuti. Ada kabut perak samar di mana-mana di kastil. Saat mereka melangkah ke dalamnya, penglihatan mereka segera menjadi sangat terbatas. Mereka hanya bisa melihat jarak 40 meter di depan, dan pikiran surgawi mereka juga tidak bisa dilepaskan. Hati-hati, kabut ini sepertinya aneh. Pria berwajah elang itu tiba-tiba meraih Sue Pan dan berkata di mulutnya. Setelah mendengar ini, pria muda dengan mobil perak dan wanita muda dengan pakaian hijau berhenti pada saat yang sama dan menjadi waspada. Pria dengan mobil perak tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menggulung embusan angin. Setelah kabut perak berjatuhan dengan keras di sekelilingnya, kabut itu dengan cepat menjadi tenang. Embusan angin menghilang begitu saja ke dalam kabut. Arai ilusi, pria muda dengan mobil perak mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tampilan hati-hati. Saat mereka ragu, sebaris teks perak kecil perlahan muncul di udara. Hanya mereka yang mematahkan ilusi ini yang bisa melanjutkan. Orang yang pergi lebih dulu akan mendapatkan sebotol ekstra, cairan glasir 7 warna. Cairan glasir 7 warna. Pria muda dengan mobil perak bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan posisinya di sekte pekerjaan alam, dia belum pernah mendengar hal ini. Pria berwajah elang dan Sue Pan menggerakkan bibir mereka sedikit seolah-olah mereka sedang berdiskusi satu sama lain, dan wanita muda dengan pakaian hijau dari Akademi Haoran juga mengerutkan kening seolah-olah mereka tidak tahu asal-usul cairan spiritual ini. Setelah beberapa lama, teks perak kecil itu perlahan menghilang menjadi kabut perak di udara. Keempatnya saling memandang, tetapi mata mereka berangsur-angsur menjadi cerah. Orang-orang di sini semua adalah murid elit dari sekte besar. Karena tidak ada dari mereka yang tahu asal-usulnya, benda ini jelas tidak sesederhana yang berharga. Tidak lama setelah teks perak kecil menghilang, kabut di depan tiba-tiba menebal. Kecuali diri mereka sendiri, segala sesuatu di sekitar tampak menghilang. Pria berwajah elang itu menatap tangan kanannya dengan mata berkedip-kedip. Dia baru saja menggunakan tangan ini untuk mengeluarkan Sue Pan, tetapi pada saat ini, tidak ada apa-apa di tangan ini. Setelah pria berwajah elang itu berpikir sejenak, dia langsung duduk bersila. TL